sebagai ATM. Orang ini tidak sederhana. Selamat datang Tuan Muda Kedua. Tuan Muda Kedua, Anda salah orang. Sama sekali tidak. Anda adalah orang terkaya di Dacia. Tuan Muda Kedua dari keluarga Lee. Maaf, Anda pasti melakukan kesalahan. Saya hanyalah seorang pengantar makanan. Maaf. Apakah Anda mengatakan, kami salah orang? 5 tahun yang lalu, dalam pertempuran Seoul, Taipan Chen Yongzhen menyerah. 3 tahun yang lalu, dalam pertempuran Tokyo, 4 grup finansial besar dipukul mundur. 1 tahun yang lalu, pertempuran besar dengan Raja Naga New York Lee Dongtian. Setelah itu Anda bersembunyi. Tuan Muda Kedua, Anda adalah orang yang membuat Wall Street gemetar ketakutan. Pluto Finansial. Karena Anda telah menyelidiki saya, maka Anda harus tahu bahwa saya telah memutuskan hubungan sepenuhnya dengan masa lalu. Yang saya inginkan hanyalah menjadi tua bersama satu orang, menjalani kehidupan yang paling sederhana. Maafkan keterus-terangan saya, hanya dengan memegang kekuasaan dan kekayaan, seseorang dapat menjalani kehidupan yang sederhana. Tuan Muda Kedua, silakan kembali ke keluarga Lee bersama saya. Ini adalah pilihan terbaik Anda. Sungguh Lukon, yang saya inginkan hanya 2 orang 3 kali makan dan 4 musim. Apakah saya butuh kekuasaan dan kekayaan untuk itu? Selain itu, dengan kakak laki-laki saya yang memegang kendali, mereka sama sekali tidak membutuhkan saya. Minggir, saya harus pergi mengantar makanan. Halo. Kyulu. Lolu, mengapa kamu di sini? Anda yang mengantarkan obat kan? Dia adalah sahabat yang kamu... Apa maksudmu tidur di tempat sahabatmu? Kamu sedang ditiduri oleh sahabatmu, bukan? Leo, mengapa kamu berteriak? Sekarang setelah pengirimannya sampai, cepatlah pergi. Kyulu, apakah kamu masih punya hati nurani? Aku menyayangimu seperti harta karun di telapak tanganku, dan memberikan semua uang yang kuhasilkan padamu. Dan kamu memperlakukanku seperti ini. Berapa banyak uang yang bahkan kamu hasilkan? Tuan Muda Liang, dengan santai memberiku sepotong perhiasan, yang bernilai 3 tahun gajimu. Saat kita pertama kali bertemu, aku hanyalah seorang pengantar barang. Mengapa kamu tidak meremehkanku karena miskin saat itu? Karena aku butuh pengasuh pria. Terlebih lagi, aku bahkan tidak membiarkanmu menyentuh tanganku. Namun kamu tidak keberatan. Jetty, aku membiarkanmu tetap ada untuk menjadi pengasuh priaku. Seorang pengasuh pria miskin. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada Anda dengan benar. Terima kasih telah membesarkan Lulu. Terlihat segar. Perasaan ini benar-benar memuaskan. Aku akan membunuhmu. Kamu ini apa? Beraninya kamu berteriak pada Tuan Muda Liang. Biar ku beritahu kamu, aku akan mengandung anak Tuan Muda Liang, seorang putra. Aku tidak akan meminum obat sialan ini lagi. Mari, pergi bertarung 300 ronde lagi. Bajingan, aku akan membunuh kalian berdua. Pengasuh pria yang malang, kamu bahkan tidak layak untuk menjilat sepatuku. Kita akan terus memberinya pelajaran nanti, oke? Buat dia berlutut di pintu. Dan dengarkan aku meniduri dirinya. Tuan Muda Liang, kamu sangat nakal. Sial. Bajingan. Aku akan membunuh kalian berdua. Sial. Sangat menyebalkan. Sialan. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Tuan Muda, apa yang terjadi padamu? Di mana Tetua Tan? Bawa saya menemuinya. Ya Tuan Muda. Silakan ikuti saya. Tetua Tan ada di dalam mobil. Tetua Tan, katakan padaku, berapa banyak sumber daya keluarga Lee yang bisa saya kerahkan? Seluruh sumber daya keluarga Lee. Mereka siap mematuhi perintah Anda. Sejak kapan kakak laki-laki saya menjadi begitu murah hati? Tuan Muda Kedua, tidak ada orang luar di sini. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada Anda sekarang. Tuan Muda Sulung telah meninggal dunia. Apa? Saya tidak pernah menyangka bahwa kakak laki-laki saya telah menderita penyakit terminal begitu lama untuk dapat mempertahankan keluarga Lee hingga titik ini hari ini. Sungguh luar biasa. Benar sekali. Saat ini, aliansi finansial 4 negara
Dan perang finansial melawan Dacia kita sudah di ambang pintu. Jika pada saat yang kritis ini berita kematian Tuan Muda Sulung tersebar, saya yakin mereka yang bersikap oportunis di dalam negeri akan segera membelot memihak aliansi finansial 4 negara. Itu berarti kita akan kalah dalam pertempuran ini, bahkan sebelum Dacia mulai bertempur. Jadi Anda berharap saya menyamar sebagai kakak laki-laki saya. Tepat sekali. Anda dan Tuan Muda Sulung adalah saudara kembar. Bahkan saya pun sulit membedakan Anda berdua. Orang luar pasti tidak akan mencurigai apapun. Terlebih lagi, keahlian finansial Anda dibandingkan dengan Tuan Muda Sulung adalah bahkan lebih unggul. Saya percaya, jika keluarga Li kita dipimpin oleh Anda, perang finansial ini, kita pasti akan menang. Jika saya tidak salah tebak, di balik aliansi finansial 4 negara, adalah Raja Naga New York Li Dongtian. Dulu, dia menderita kerugian tersembunyi di tangan saya, menggunakan metode yang hina. Dia menyebabkan kematian tragis keluarga saya, meninggalkan saya penuh dengan penyesalan dan celaan diri. Itulah sebabnya saya pensiun dari kehidupan publik, hidup dengan identitas samaran. Jika dalang di balik aliansi finansial 4 negara, dalang itu benar-benar Li Dongtian dari New York, melihat ke seluruh Dacia kita, selain Anda, tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada yang bisa menandingi. Kali ini, dendam baru dan kebencian lama. Mari kita selesaikan semuanya sekaligus. Tuan muda kedua Anda telah setuju. Langit punya mata. Anda adalah berkah bagi keluarga Li kami, dan berkah bagi seluruh Dacia. Tetuatan. Mulai sekarang, Anda harus memanggil saya Tuan Muda. Orang tua ini mematuhi perintah Anda, Tuan Muda. Ada satu hal lagi yang juga sangat mendesak. Ini adalah kontrak pernikahan antara kakak laki-laki saya dan keluarga Ye. Benar sekali. Tuan Muda Sulung mengetahui bahwa dia setelah menderita penyakit terminal. Mengenai Nona Ye Wanning dari keluarga Ye, dia menolak untuk menemuinya. Keluarga Ye ini adalah milik Dacia kita, keluarga bangsawan yang berpengaruh dan penting. Saat ini, mereka adalah kekuatan utama melawan aliansi finansial 4 negara. Oleh karena itu saya yakin, Tuan Muda Anda seharusnya tetap memenuhi kontrak pernikahan ini. Apa? Anda ingin saya menikahi kakak ipar saya? Tuan Muda Anda berlebihan. Ye Wanning ini dengan Tuan Muda kita belum pernah bertemu. Terlebih lagi dia tidak tahu bahwa Tuan Muda Sulung adalah kepala keluarga Li kami. Dia hanya tahu nama tunangannya di kontrak pernikahan adalah Li Hui. Dan sekarang Tuan Muda Anda adalah Li Hui yang sebenarnya. Apa yang Anda katakan memang masuk akal. Ye Wanning ini saat ini ingin mendapatkan sebuah proyek di bawah grup Menglong kami bernilai ratusan miliar. Saya sudah menginstruksikan Chen Jian. Saya telah memberikan instruksi untuk menahannya untuk saat ini, untuk tidak setuju. Jadi sekarang, kekuasaan pengambilan keputusan untuk proyek ratusan miliar ini diserahkan kepada Anda. Tetuatan. Jika Anda menjadi Dewa Maktomblang sekarang, para Maktomblang manusia, semuanya akan kehilangan pekerjaan mereka. CEOI, Xiao Liang dari grup Tianyu, mengumumkan secara publik bahwa mereka telah mendapatkan grup Menglong, proyek ratusan miliar, surat pernyataan minat kerjasama. Mereka akan menandatangani kontrak secara resmi pada jamuan makan malam apresiasi besok. Apakah kita tidak lagi memiliki kesempatan? Ya CEOI, berita ini beredar di luar, dan Liang Tianyu telah mengirimkan undangan jamuan makan malam apresiasi ke perusahaan kami. Keturunan boros Liang Tianyu itu, tidakkah dia takut bualannya terbongkar? Dalam hal kekuatan, grup Ye kami menempati peringkat pertama di Jiangsu. Grup Menglong tidak memiliki alasan untuk memilih grup Tianyu dan tidak memilih kami. Meskipun itu benar, sikap CEO Chen selalu ambigu. Kalau begitu cari cara untuk membuatnya menyatakan posisinya, proyek bernilai 100 miliar dari grup Menglong menyangkut masa depan grup Ye saya. Saya tegaskan sekali lagi, lakukan apapun biayanya, kita harus mendapatkannya. Saya ada janji. Kalian semua lanjutkan. Song Jia ikut aku. COY, pertemuan yang sangat penting. Dan Anda pergi begitu saja. Siapa sebenarnya dia? Hingga mendapatkan rasa hormat seperti itu. Dia ada di Aula Yanlan. Saya masih ada urusan yang harus diselesaikan. Kamu pergi temui dia untukku. Ya COY. Jadi siapa sebenarnya dia? Dia adalah tunanganku yang belum pernah kutemui sebelumnya. Halo Tuan Li. Halo Nona Ye. Kakak Yu. Pil kontrasepsi darurat. Pelanggan yang melakukan pemesanan sangat cemas.
Saya harus segera mengantarkannya ke hotel. Dia adalah pengantar makanan itu. Bagaimana mungkin COY bisa bersama orang seperti ini? Bertunangan. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa CO Group Y yang bermartabat, putri sulung satu-satunya dari keluarga Y, akan datang menemui Anda? Anda bukan Ye Wanning. Status COY The film was sangatlah mulia. translated Anda hanya and seorang pengantar narrated by makanan. M. Mia. Seharusnya berhenti melamun. Karena Ye Wanning menolak menemui saya, anggap saja perjalanan ini sia-sia. Tunggu, Anda boleh pergi, tapi tinggalkan kontrak pernikahan itu. Jika Anda menginginkan ini, minta Ye Wanning datang dan mengambilnya sendiri. Sebutkan harga Anda. Kami akan memastikan Anda tidak perlu mengantar pesanan makanan seumur hidup Anda. Sebutkan harga Anda. Saya khawatir harga yang saya sebutkan. Grup Y Anda tidak mampu membayar. Beraninya Anda, grup Y saya, menempati peringkat pertama di Jiangsu. Anda sangat lancang. Karena berani tidak sopan seperti itu. Nomor 1 di Jiangsu bukan. Percaya atau tidak, dalam 10 menit, nilai pasar grup Y akan menyusut sebesar 30%. Pada saat itu posisi nomor 1 di Jiangsu akan hilang. 10 menit omong kosong apa yang Anda bicarakan? 10 tahun, 100 tahun. Nilai pasar grup Y saya tidak hanya tidak akan menyusut, tetapi hanya akan meningkat. Baiklah, kalau begitu Anda bisa terus bermimpi. Tuan Li mohon tunggu. Tuan Li, saya minta maaf. Sang Jia, apakah begini caramu menemui Tuan Li untukku? COY, apakah Anda lupa? Dia hanyalah pengantar makanan itu. Lalu kenapa Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya? Namun Tuan Li, mengapa Anda begitu yakin bahwa nilai pasar grup Y saya akan dalam waktu 10 menit menyusut sebesar 30%? Ini tidak lebih dari menghabiskan sedikit waktu, melakukan beberapa penelitian biasa yang tidak istimewa. Memainkan trik misterius. Saya rasa Anda hanya sengaja mengutuk grup Y saya, menyimpan niat buruk. COY ini gawat. Sejumlah besar akun asing tiba-tiba mulai melakukan aksi jual dumping saham grup Y kita. Nilai pasar grup Y benar-benar telah menyusut sebesar 30%. Apa? Segera beritahu Dewan Direksi untuk mengadakan rapat darurat untuk membahas langkah-langkah penanganan. Pasar saham berubah dengan cepat. Pada saat Anda menyelesaikan rapat dan menemukan solusi, nilai pasar grup Y akan menyusut setengahnya. Karena masalah ini sudah sesuai dengan ekspektasi Tuan Li, saya rasa Anda pasti punya cara untuk membantu grup Y saya. Nona Y adalah orang yang cerdas, tidak seperti beberapa orang yang buta terhadap nilai yang sebenarnya. Anda, diam Song Jia. Tuan Li mohon beri kami petunjuk. Ini sangat sederhana. Penurunan saham grup Y disebabkan oleh orang-orang dengan motif tersembunyi, memimpin aksi jual, memicu volume besar penjualan panik. Alasan mendasar untuk hal ini adalah karena investor tidak mempercayai grup Y. Jika Anda ingin saham grup Y berhenti turun dan berbalik naik, Anda hanya perlu melakukan satu hal. Ada apa? Telepon Chen Jian dari grup Menglong. Hubungi Cio Chin. Halo Cio Chin, saya Ye Wanning dari grup Y. Ini COY. Saya baru saja akan mencari Anda. Proyek ratusan miliar itu, yang sudah lama kita diskusikan, dapat secara resmi dilanjutkan. Saat waktunya tiba, saya akan meminta seseorang mengirimkan kontraknya kepada Anda. Itu luar biasa. Terima kasih Cio Chin. Senang bisa bekerja sama. Itu bagus COY, kami akhirnya mencapai kesepakatan pada proyek ini. Segera ambil berita positif besar ini dan rilis. Biarkan mereka yang melakukan short selling pada grup Y saya kehilangan segalanya. Ya COY. Tuan Li, Anda kenal Cio Chin dari grup Menglong. Bagaimana mungkin dia tahu? Tokoh besar seperti itu, sulit untuk mengatakannya. Mungkin dia mengantar pesanan makanan kepada Cio Chen. Sang Jia jangan tidak sopan. Saya dengar, orang yang sebenarnya bertanggung jawab atas grup Menglong adalah Tuan Li. Dari keluarga Li, keluarga terkaya di Dacia. Mungkinkah Anda seseorang dari keluarga Li? Nona Sulung Ye, Anda masih menilai saya terlalu tinggi. Sebaliknya persis seperti yang dia katakan. Saya hanyalah seorang kurir pengantar. Kebetulan nama keluarga saya adalah Li. Baiklah, saya telah membantu Anda mengatasi masalah Anda. Ambil kembali kontrak pernikahan ini. Tidak, Anda simpan saja. Pertunangan ini akan saya penuhi. COY, apakah Anda benar-benar akan menikah dengan pengantar makanan itu? Anda punya mata, tapi gagal mengenali nilai yang sebenarnya. Dulu di apotek, dia sudah menarik perhatian saya. Sekarang saya bahkan lebih yakin bahwa dia benar-benar satu di antara 10.000. Seorang jenius keuangan. Tidak mungkin COY, dia hanya memiliki sedikit keberuntungan itu saja. Jika dia benar-benar seorang jenius finansial, mengapa dia harus mengantar pesanan makanan? Setiap orang memiliki saat-saat ketika mereka tidak punya pilihan. Itu tidak mengejutkan. Segera pergi dan selidiki dengan jelas latar belakangnya. Saya percaya orang seperti dia
Sama sekali tidak mungkin menjadi orang biasa yang tidak dikenal. Baik, COI berita terbaru. Pemegang kekuasaan sebenarnya di balik grup Menglong akan muncul di perjamuan terima kasih grup Tianyu dan secara pribadi menandatangani kontrak dengan Liang Tianyu. Begitukah? Kami baru saja mengonfirmasi kerjasama dengan grup Menglong dan grup Tianyu. Segera merilis berita tersebut. Baiklah, saya ingin melihat seberapa besar pengaruh Liang Tianyu sebenarnya. Lulu, tugasmu hari ini adalah untuk menemani Direktur Pemasaran Grup Menglong, Deibie. Selama dia merasa puas, kita pasti akan menjadi nomor 1 di Jiangsu. Jangan khawatir Tuan Muda Liang. Tidak ada pria yang tidak bisa aku tangani. Pergilah cepat sayang. CEO Dai dan CEO Bao ada di sana. CL Bao lama tidak bertemu. Kiulu, saya dengar Anda bergabung dengan grup Tianyu dan menjadi sekretaris CEL. Selamat-selamat. Sama sekali tidak, CEO Bao Anda terlalu baik. Saya hanyalah orang biasa. Biasanya hanya menjalankan tugas-tugas kecil. Ini adalah... Benar, izinkan saya memberikan perkenalan yang istimewa. Ini adalah milik grup Menglong, Direktur Pemasaran CEO Dai. Ya Tuhan, apakah ini peringkat nomor 1? Grup Menglong di Dacia. Saya benar-benar merasa sangat terhormat dapat bertemu dengan CEO Dai. Mungkinkah di kehidupan saya sebelumnya, saya telah menyelamatkan dunia? Anda terlalu memuji saya, Sekretaris Q. Anda sangat pandai berbicara. Tetap di grup Tianyu. Adalah penyanyian bakat Anda. Sama sekali tidak. Saya masih memiliki banyak pertanyaan yang tidak saya mengerti. Jika saya memiliki kesempatan, saya ingin berkonsultasi dengan CEO Dai secara pribadi. Tidak masalah. Saya menunggu Anda kapan saja. Mari CEO Dai, CEO Bao. Saya ingin mengajak Anda berdua bersulang. Mengapa orang tidak berguna ini ada di sini? Sekretaris Q, apakah Anda kenal orang ini? Dia hanyalah seorang kurir pengantar barang. Dia mencoba mengejar saya namun gagal. Sehingga dia terus mengganggu saya tanpa henti. Apel, tempat macam apa ini? Seorang kurir pengantar berani masuk ke sini dan mengganggu Anda. Saya akan mengusirnya sekarang juga. Hei, ini bukan tempat Anda seharusnya berada. Apakah Anda berbicara dengan saya? Siapa lagi? Lihatlah ke sekeliling Anda. Semua orang di sini adalah elit papan atas Jiangsu. Memangnya Anda siapa? Apakah Anda pantas berdiri di sini? Jika saya tidak datang, perjamuan terima kasih ini tidak perlu dilanjutkan. Begitukah? Menilai dari nada bicara Anda, perjamuan terima kasih grup Tianyu sebenarnya dimaksudkan untuk berterima kasih kepada Anda. Anda benar sekali. Ternyata Anda tidak terlalu bodoh. Nah, apakah kamu tahu siapa saya? Dia hanyalah seorang kurir pengantar barang yang bau. Bagaimana mungkin dia bisa bertemu dengan CEO Dai? Seorang tokoh besar seperti itu. Buka mata Anda lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas. Ini adalah orang dari grup Menglong, Direktur Pemasaran CEO Dai. Gala apresiasi malam ini adalah untuk berterima kasih kepada CEO Dai, grup Menglong. Direktur Pemasaran. Jadi Anda hanya menjalankan tugas untuk Chen Jian. Anda sangat berani memanggil CEO kami dengan namanya. Liao, sebaiknya Anda segera berlutut dan meminta maaf. Anda telah menyinggung grup Menglong. Di seluruh Dacia tidak akan ada jalan bagi Anda untuk bertahan hidup. Berlutut dan minta maaf. Mencoba menggunakan nama grup Menglong untuk menekan saya. Kalian telah salah perhitungan. Bahkan jika Chen Jian ada di sini, dia hanya layak berlutut di hadapan saya. Apakah Anda gila? Liao, saya tidak menyangka insiden itu memukul Anda begitu keras. Mengubah Anda dari orang normal menjadi orang gila. Saya benar-benar sudah melihat semuanya. Dia hanya membual tanpa beban. Tapi Anda membual tanpa berpikir. Kamu kurir pengantar yang bau. Karena kamu tidak tahu apa yang baik bagimu, maka jangan salahkan saya karena memutus mata pencaharianmu. Sebelum melontarkan ancaman, pertimbangkan bobot Anda sendiri agar Anda tidak merasa malu nantinya. Berapa berat badanmu kalau begitu? CEO Dai, saya benar-benar minta maaf karena telah mengganggu Anda. Saya akan meminta seseorang segera mengusirnya. Eksistensi yang sekecil semut itu bukan masalah. Biarkan saja dia tetap di sini. Saya akan membuatnya mengerti perbedaan antara dia dan kita. Seberapa besar sebenarnya? CEO Dai, membiarkan orang seperti ini tetap berada di sini. Bagaimana jika dia menimbulkan masalah dan menyinggung beberapa orang penting? Saya khawatir hal itu tidak pantas, bukan? Itu tidak masalah. Karakter kecil seperti dia
Ketika dia melihat tokoh besar tingkat atas yang sesungguhnya, saya takut dia akan sangat ketakutan, sehingga dia akan mengompon di depan umum. CLD, saya dengar perusahaan Anda, penanggung jawab utama yang sebenarnya, malam ini, akan ada di sini. Apakah itu benar? Tentu saja, CL Chen mengirim saya ke sini, justru untuk mempersiapkan segalanya dengan baik, untuk menyambut tokoh besar ini. Bagus, dengan dukungan dari tokoh besar ini, grup Tianyu, menjadi yang terkaya di Jiangzhou, sudah di depan mata. Berhentilah bermimpi. Tokoh besar itu tidak akan mendukung Anda. Diam. Beraninya Anda secara langsung mengutuk Xiao Liang. Petugas pengantar, aku sudah bilang, aku tidak ingin mengundang nasib buruk hari ini. Tapi kamu bersikeras untuk tidak tahu diri bukan? Cukup Liang Tianyu. Jangan melihat bagaimana hari ini Anda telah membuat pertunjukan besar. Sebenarnya mengenai apakah Anda dapat mengamankan kontrak dengan grup Menglong. Anda juga tidak memiliki keyakinan di dalam hati bukan? Omong kosong, CLD ada di sini. Itu adalah bukti terbaik. Bahkan Chen Jian tidak memiliki keputusan akhir. Jadi siapa sebenarnya Dai Bin? Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, Anda memperlakukan saya seperti kucing sakit. Xiaoliang, hadapi dia. Ya CLD, aku hanya menunggu Anda mengatakan itu. Penjaga, tangkap dia. Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Itu Ye Waning, peringkat nomor 1 di Jiangzhou, CEO dari grup Y. Kalian semua mundur. Tidak menghormati Tuan Li. Berarti menjadi musuh bagi saya ya Waning. Nona Ye, apakah Anda di sini untuk mengacaukan pesta? Liang Tianyu, jika Anda menunjukkan rasa hormat kepada Tuan Li, saya akan menghargai Anda. Jika tidak, Anda akan terlihat sangat buruk hari ini. Nona Ye, siapa dia bagi Anda? Sehingga Anda melindunginya dengan begitu sengit. Tuan Li adalah milik saya ya Waning. Tunangan. Dia adalah tunangan Anda. Xiao Ye Anda pasti salah bukan? Dia adalah sampah yang baru saja saya buang. Di dunia ini, ada banyak orang sepertimu yang memperlakukan harta karun seperti sampah. Itu bukan hal yang mengejutkan. Anda. Pantas saja, petugas pengantar ini hari ini sangat sombong. Jadi dia berhasil menempel pada paha besarmu, Nona Ye. Bahkan jika Anda ingin memelihara gigolo, setidaknya pilihlah seseorang yang layak. Memungut apa yang lulu kami. Selesai mainkan. Tidakkah menurut Anda itu merendahkan martabat Anda? Lancang. Xiao Ye dan pria ini benar-benar tidak bersalah. Jangan memfitnah mereka. Berbicara secara objektif, antara Wending dan saya ada saling apresiasi. Tidak ada ketergantungan satu sama lain. Diam. Bahkan saya tidak tahan lagi mendengarkan ini. Kamu kurir pengantar. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah seseorang yang penting sekarang? Xiao Bao, saya rasa dia bukanlah orang picik yang telah sukses. Dia adalah badut yang telah sukses bukan? Nona Ye, saya menyarankan Anda untuk segera membuat batasan yang jelas dengan pria hina ini. Jika tidak, keluarga Ye Anda akan menjadi bahan tertawaan. Si buta yang bodoh. Identitas Tuan Li bukanlah sesuatu yang orang Jiangzhou yang bukan siapa-siapa. Sepertimu bisa spekulasikan. Aku bukan siapa-siapa di Jiangzhou. Grup Tianyu berada di peringkat ke-9 di Jiangzhou. Dalam hal skala aset, bahkan tidak sampai sepertiga dari milik keluarga Ye saya. Bahkan tidak. Jika keluarga Ye, saya terbatuk sedikit saja, keluarga Liang Anda akan gemetar. Zaman telah berubah sekarang. Ye Waning, grup Menglong yang utama di Dacia, proyek ratusan miliar, telah jatuh ke tangan keluarga Liang saya. Setelah malam ini, nomor 1 di Jiangzhou akan berpindah tangan. Jika Anda bertanya kepada saya ini, nomor 1 di Jiangsu yang perlu diubah, melainkan Anda tetua ke-9 Jiangsu ini, yang akan segera lenyap. Petugas pengantar, apa maksudmu dengan itu? Sejak hari Anda menghina saya, nasib keluarga Liang Anda, selain kebangkrutan total, tidak memiliki jalan kedua. Konyol, bahkan jika Ye Waning menggunakan seluruh kekuatan keluarga Ye untuk membuat keluarga Liang saya bangkrut, itu pasti tidak akan mudah. Siapa bilang saya butuh menggunakan kekuasaan keluarga Ye? Saya tidak perlu melakukan apapun. Dalam 10 menit lagi, saham grup Tianyu akan memicu gelombang penjualan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nilai pasar perusahaan akan turun sebesar 90%. Omong kosong, saham grup Tianyu saya tercatat di luar negeri yang ternama secara internasional. 5 perusahaan dana besar, semuanya memegang saham di grup Tianyu saya. Selain itu, mereka adalah pemegang jangka panjang dan sama sekali tidak akan menjual dengan mudah. Bagaimana jika mereka mengetahui bahwa Anda tidak mendapatkan kontrak grup Menglong? Ada baiknya aku memberitahumu, kontrak untuk proyek ratusan miliar tersebut sudah ada di tanganku. Apa? Anda sudah mendapatkan kontraknya? Itu tidak mungkin. Ye Waning, aku dengar, Cheo Shen berjanji secara lisan untuk memberikan proyek ratusan miliar itu kepada grup Y Anda. Saham grup Y Anda juga pulih dari penurunan karena berita positif ini. Tidak heran baru-baru ini, saham grup Y pulih berbentuk V. Sayang sekali, aku selangkah lebih maju darimu. CLD telah menyerahkan kontrak itu kepadaku. Itu benar. Xiao Liang adalah mitra yang grup Menglong kami akhirnya konfirmasi. Dia adalah pemenang besarnya.
setelah mengamankan proyek senilai 100 miliar. Liao, bahkan jika Anda berbalik dan menjilat Yuaning apa gunanya? Bukankah Anda tetap kalah dari CEO Liang? Anda adalah pembawa sial. Siapapun yang Anda dekati akan mengalami kemalangan. Diam Qiulu, wewenang Daibin hanya cukup untuk mencetak beberapa salinan yang sama sekali tidak efektif. Kontrak kosong. Beraninya kamu. Kamu adalah seorang kurir pengantar yang tidak mengerti apa-apa. Berani berkomentar sembarangan tentang urusan grup Menglong saya. Percaya atau tidak, saya akan memastikan Anda datang dan tidak pernah kembali. Siapa yang akan Anda buat datang dan tidak pernah kembali? Daibin. Siapa yang Anda katakan akan Anda buat tidak pernah kembali? Chen, Anda telah tiba. Tidak ada apa-apa. Hanya mendidik seorang berandalan kecil. Siapa yang Anda panggil berandalan kecil? Xiao Chen. Saya benar-benar minta maaf. Ini adalah kurangnya pandangan ke depan saya. Membiarkan seorang petugas pengantar menyelinap masuk. Saya akan meminta seseorang mengusirnya sekarang juga. Ya, cepatlah. Jangan mengotori mata Chen. Mengapa Anda memukul saya? Dasar bodoh, kau buta. Sudah kukatakan padamu untuk datang lebih awal, untuk bersiap-siap, tetapi kau malah memilih berada di sini, meremehkanku. Saya tidak melakukannya. Chen Jian gagal menjalankan tugasnya dan datang terlambat. Mohon hukum saya, Tuan Muda. Chen Jian, karena Anda di sini, Anda tangani sisa urusannya. Dimengerti. Daibin, di mana kontrak yang kuminta untuk kau bawa? Ada pada CEO Lian. Kau memberikannya kepadanya. Chen, kontraknya ada di sini. Bisakah kita menandatangani kontraknya sekarang juga? CEOI, ini disiapkan untuk Anda. Kontrak senilai 100 miliar. Mohon tinjau kembali. Terima kasih CEO Chin. Chen, Anda pasti telah membuat kesalahan. Kontrak ini, bukankah seharusnya menjadi milikku? Untuk Anda sebuah perusahaan gagal dengan rasio utang sebesar 187%, yang hampir kolaps. Apakah Anda layak bekerja sama dengan grup Menglong saya? Chen, Anda tidak boleh berbicara sembarangan. COD, dia juga merupakan perwakilan dari grup Menglong Anda. Dia sebelumnya berjanji kepada saya bahwa dia akan memberikan kontrak itu kepada saya. Mulai sekarang, Daibin sama sekali tidak memiliki hubungan dengan grup Menglong saya. Keluhan Anda, selesaikan sendiri. Chen, saya telah setia kepada perusahaan. Anda tidak bisa memecat saya. Chen, seseorang yang berani memanggil Tuan Muda sebagai berandalan kecil tidak layak berbicara tentang kesetiaan. Keluar dari sini. Semuanya, apakah kalian semua melihat itu? Grup Menglong yang bermartabat, tidak lebih dari seorang bajingan penipu yang tidak bisa dipercaya. Liang Tianyu, tanpa izin dari grup Menglong saya, Anda menyebarkan secara sewenang-wenang berita penandatanganan kontrak dengan perusahaan kami, memanipulasi ekspektasi pasar untuk mencari keuntungan pribadi. Tunggu saja, orang-orang dari komite penegakan mengundang Anda untuk minum teh. Anda terlalu menyanjungnya. Hanya seseorang dengan aset bernilai miliaran yang memenuhi syarat untuk diundang minum teh. Dia bukan. Omong kosong. Siapa yang Anda remehkan? Bahkan jika kami tidak mendapatkan kontrak grup Menglong, berdasarkan skala aset, grup Tianyu kami juga akan cukup kuat untuk memiliki ratusan miliar. Halo apa? 5 perusahaan dana besar, semuanya membuang saham kita. Kurir, Anda yang sedang bermain trade. Anda melebih-lebihkan saya. Saya hanyalah seorang pengantar barang. 5 perusahaan dana utama. Bagaimana mungkin mereka mendengarkan saya? Liang Tianyu, 5 perusahaan reksadana utama tidak didirikan oleh orang tua Anda. Perusahaan Anda terlilit utang, diambang kehancuran. Jika mereka tidak lari sekarang, kapan lagi? Berakhir sudah. Dalam waktu kurang dari 5 menit, setengahnya sudah hilang. Maafkan saya, Xiao Lian. Ratusan ribu saham grup Tianyu yang saya pegang juga harus dilepas. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Muda Liang? Saya masih memiliki puluhan ribu saham di tangan saya. Jangan jual. Kalian semua jangan jual. Hanya sepertiga yang telah dilepas. Dan harga saham sudah turun menjadi 70%. Jika kita tidak keluar, sekarang semuanya akan menjadi kertas sampah. Saya tidak peduli lagi, saya akan membuang semuanya. Ya Tuhan, kita akhirnya berhasil menjual semuanya. Namun harga saham telah turun sebesar 90%. Masih terus turun. Membangun posisi. Beli saham grup Tianyu. Bajingan, Anda ingin memanfaatkan kemalangan kami. Liang Tianyu, ketika semua orang lain meninggalkan perusahaan Anda, saya membeli melawan tren. Saya menyelamatkan Anda. Bagaimana Anda harus berterima kasih kepada saya? Tuan Muda Liang, apakah itu benar-benar nyata? Jangan percaya satu kata pun yang dia ucapkan. Dia ingin menggunakan harga yang sangat murah untuk mengumpulkan saham di harga bawah dan mengambil alih kendali atas grup Tianyu saya. Tetapi harga saham masih terus turun. Tidakkah dia takut terkubur di dalamnya dan kehilangan segalanya? Cie Bao, Anda baru saja mengingatkan saya. Saya masih memiliki 1 miliar saham dalam kepemilikan saya.
Jika dia berani masuk, saya akan melepas semuanya. Paling buruk, kita akan bertarung hingga kehancuran bersama. Perusahaan Tianyu Anda. Nilai pasarnya sekarang kurang dari 1/10 dari sebelumnya. Konsekuensi dari Anda melepas saham hanya akan memperburuk keadaan. Begitu perusahaan benar-benar bangkrut, saya khawatir para penagih utang itu akan mengincar nyawa seluruh keluarga Anda. Jangan mencoba menakut-nakuti orang. Apa artinya jumlah utang yang kecil itu? Tuan muda Liang kami memiliki begitu banyak aset, dia hanya perlu menjual semuanya. Jika Anda tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Qiulu, izinkan saya memberi Anda pelajaran singkat tentang apa arti insolvensi. Bahkan, jika keluarga Liang menjual seluruh aset mereka, mereka tetap tidak akan mampu melunasi utangnya. Dengan kata lain, dia sekarang adalah generasi kedua negatif. Negatif seperti dalam angka negatif. Tuan muda Liang, dia berbohong bukan? Tidak seperti itu, bagaimana ini bisa terjadi? Berhenti bicara. Ini semua karena Anda. Hanya untuk menyebabkan saya bencana yang begitu besar. Liang Tianyu, Anda mengatur perjamuan apresiasi ini. Benar. Grup Nenglong memang akan bekerja sama dengan Anda. Berikan kontraknya kepadanya. Ya. Perjanjian pengalihan ekuitas. Pergilah ke neraka. Anda pikir Anda bisa menggunakan 1 juta untuk membeli seluruh ekuitas saya dan utangnya. Jangan lupa, grup Tianyu Anda saat ini merupakan aset negatif. Jika Anda mengambil 1 juta, tidak perlu menjadi pewaris generasi kedua yang terbebani utang puluhan miliar. Kesempatan yang sangat bagus. Apakah Anda menginginkannya atau tidak? Tuan muda Liang, mengambil 1 juta ini dibandingkan dengan utang puluhan miliar. Apakah Anda perlu memilih cepatlah? Sepertinya, Anda masih ingin menjadi pewaris yang terbebani utang. Generasi kedua dengan utang miliaran. Mengesankan. Transfer uangnya kepada saya sekarang. Dan saya akan menandatanganinya. Jian Jian, Anda yang urus. Baik Tuan Muda. Ayo pergi. Liao, berhenti di situ. Anda menipu saya selama setahun. Dan Anda pikir Anda bisa pergi begitu saja seperti ini? Trik apa yang sedang Anda coba lakukan sekarang? Sungguh hati yang sangat kejam. Mengapa Anda begitu galak kepada saya? Bagaimana bisa? Anda memiliki cinta baru dan melupakan cinta lama Anda. Tuan Le dan saya memiliki pertunangan. Jika kita berbicara tentang cinta baru dan cinta lama, sayalah yang seharusnya sesuai dengan deskripsi itu. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Jadi kenapa jika Anda memiliki pertunangan, menikah hari ini? Mungkin mereka akan bercerai besok. Liao, Nona Yi terbiasa dengan kehidupan mewah. Dia pasti tidak akan melakukan apapun untukmu. Hanya aku yang bisa membuatmu melambung. Tidak tahu malu. Semua pria menyukainya. Kamu tidak akan mengerti. Qiulu, apakah Anda pikir semua orang seperti Liang Tianyu dan terjebak oleh trik Anda? Saya beritahu Anda, berurusan dengan Liang Tianyu hanyalah permulaan. Jika Anda berani berkolusi dengannya lagi, saya akan membuat Anda sangat menyesal hingga Anda pucat pasi. Dasar bajingan. Meskipun kamu memiliki kekuasaan besar dan kekayaan besar, jangan lupakan itu. Kamu pernah mencuci kaki wanita tua ini. Jika Anda berani menghina Tuan Li lagi, saya akan membuat Anda lenyap dari Jiangsu selamanya. Jangan mengira kamu berkuasa sekarang. Wanita tua ini memiliki koneksi yang kuat, yang tidak terbatas hanya pada Liang Tianyu. Tuan Muda Li, Qian Jian memanggil Anda Tuan Muda. Mungkinkah Anda benar-benar dari keluarga Li, keluarga terkaya di Dacia? Apakah saya terlihat seperti itu? Sejujurnya tidak. Anda tidak memiliki aura berharga dan istimewa, atau keangkuhan seorang tuan muda kaya. Oleh karena itu, saya sangat penasaran tentang Anda. Apa identitas asli Anda? Apakah identitas saya penting? Tidak penting. Lahir di keluarga baik tidak selalu berarti seseorang itu mampu. Hari ini Liang Tianyu dipermainkan oleh Anda seperti boneka yang dikendalikan tali. Ini cukup untuk membuktikan hal itu. Nona Ye adalah orang yang cerdas. Grup Menglong yang bekerja sama dengan Anda tidak memilih orang yang salah. Saya bisa melihat bahwa Tuan Muda Li sangat menghargai saya. Haruskah kita bertemu orang tua sekarang? Bertemu orang tua, begitu cepat. Besok malam adalah acara ayah saya. Perayaan ulang tahun ke-60. Ibu saya meninggal lebih awal, dan dia menikahi ibu tiri. Dia merasa agak berutang budi kepada saya. Jadi, dia selalu berharap saya bisa menikah dengan orang yang saya sukai. Saya yakin dia akan merasa puas dengan Anda. Baik, saya akan tiba tepat waktu besok malam. Oye, identitas Liao sudah saya selidiki dengan jelas sebelum dia menjadi pengantar makanan.
Dia terus-menerus tinggal di luar negeri, tanpa tempat tinggal tetap. Bekerja serabutan di banyak negara. Pekerjaan apa yang dia lakukan? Semuanya adalah pekerjaan sementara. Mengantar pizza, mencuci mobil untuk pelanggan, menggambar sketsa untuk orang-orang, dan bahkan di toko hewan peliharaan. Memandikan anjing. Dia benar-benar orang yang menarik. COY dia hanyalah seorang pengangguran yang tidak pernah memegang pekerjaan yang layak satu hari pun. Apakah Anda yakin ingin menikah dengan orang seperti itu? Hanya mereka yang telah lama mencapai kebebasan finansial, memiliki waktu luang untuk menjadi pengangguran. Terlebih lagi, berdasarkan kecerdasan dan metode yang dia tunjukkan hari ini, melihat ke seluruh Jiangsu, tidak ada satupun tuan muda kaya yang akan menjadi tandingannya. COY, penilaian Anda terhadapnya secara mengejutkan sangat tinggi. Anda tidak mengerti. Mungkin penilaian saya terhadapnya masih meremehkannya. Tuan muda, Chen Jian telah mengambil alih grup Tianyu. Beritanya sudah tersebar di pasar, menyusul masuknya grup Menglong. Harga saham langsung memantul naik secara dramatis. Posisi yang kita bangun di harga bawah, saham yang kita beli, telah melonjak 37 kali lipat. 5 perusahaan dana utama. Bagaimana reaksi mereka sekarang? Akun dana publik mereka tidak menunjukkan aktivitas. Semuanya tenang. Namun baru-baru ini, banyak akun asing bermunculan, secara membabi buta memborong saham. Apakah mereka pikir hanya karena mereka memakai rompi, kita tidak akan mengenali mereka? Beritahu Chen Jian untuk mengambil saham yang kita pegang dan menjual semuanya, dan kemudian mengajukan permohonan pilot terhadap grup Tianyu. Tetapi Tuan Muda, bukankah Anda benar-benar menginginkan grup Tianyu? Perusahaan busuk Liang Tianyu, satu-satunya nilai adalah untuk digelembungkan sekali, memungkinkan Chen Jian untuk merilis semua informasi tentang keruntuhan grup Tianyu sepenuhnya. Saya lihat kali ini, bagaimana 5 perusahaan dana utama masih bisa melarikan diri. Mendulang keuntungan ganda, hanya dengan menggunakan satu grup Tianyu, kita berhasil menjebak 5 perusahaan dana besar sebanyak 2 kali. Tuan Muda, metode Anda sungguh brilian. Di balik 5 perusahaan dana utama adalah aliansi keuangan 4 negara dan Li Dongtian. Jika saya bertindak kali ini, mereka pasti akan membalas dendam. Jika mereka mengerahkan seluruh kekuatan, bukankah mereka akan sangat sulit dihadapi? Tidak, tanpa kepastian kemenangan yang mutlak, Li Dongtian tidak akan bertindak dengan mudah. Mereka hanya akan membiarkan agen tidur domestik mereka datang dan menguji saya. Tuan Muda, apakah Anda menyiratkan bahwa Para tuan asing telah dipermalukan, dan para antek itu harus muncul sekarang untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Godfather, saya telah ditipu mentah-mentah. Anda harus membantu saya membalas dendam. Balas dendam. Kepada siapa Anda berencana untuk membalas dendam? Siapa lagi, kalau bukan dia? Itu si kurir yang mencuri grup Tianyu saya. Bodoh. Seseorang dengan kemampuan seperti itu masih bisa menjadi kurir pengantar barang selagi dia memegang kendali. Dan Anda belum mengetahui latar belakangnya. Anda harus menghormatinya. Tuan Besar Nan, Liao itu menjelatiku selama setahun. Dia biasanya hanyalah seorang kurir pengantar makanan. Aku benar-benar tidak tahu latar belakang apa yang dia miliki. Itu benar. Di kalangan orang kaya Jiangsu, kami belum pernah mendengar tentang orang ini juga. Chen Jian dari grup Menglong di Jiangsu harus mematuhinya. Tetapi Anda hanya terfokus pada Jiangsu. Godfather, apakah Anda menyarankan bahwa dia memiliki latar belakang Beijing? Saya dengar anak ini memiliki kontrak pernikahan dengan keluarga Ye. Mengenai Ye Beixuan ini, dia sendiri tidak memiliki banyak kemampuan, hanya saja mendiang ayahnya, Ye Rongtian. Saat itu, seorang tokoh yang terkenal di seluruh dunia. Jika kontrak pernikahan ini diatur olehnya sebelum dia meninggal, maka latar belakang anak ini setidaknya adalah salah satu dari 5 keluarga utama di Beijing. Anak ini memiliki latar belakang yang begitu besar. Tianyu, apakah Anda tahu di mana Anda kalah? Godfather, haruskah saya tidak bergabung dengan grup Menglong? Kelemahan terbesar Anda adalah terlalu percaya pada apa yang disebut informasi. Anda tidak repot-repot untuk menganalisis kebenaran atau kesalahan suatu hal. Baru saja saya hanya berbicara santai. Anak ini kemungkinan besar salah satu dari 5 keluarga utama di Beijing. Anda benar-benar percaya apa yang dikatakan Godfather? Tentu saja saya percaya Anda. Setiap orang mampu menipu, termasuk semua kerabat Anda. Anda percaya Chen Jian. Anda percaya Dai Bian. Anda percaya grup Menglong. Dan apa hasilnya? Hasilnya adalah mereka memperlakukan Anda
Seperti monyet, mempermainkan Anda saja tidak cukup. Mereka bahkan menipu 5 dana utama dalam satu gerakan. Jika saya tidak mengenal dan akrab dengan orang-orang asing ini, Anda pasti sudah lama dibuang ke laut untuk memberi makan ikan. Kebaikan besar Anda. Tianyu mengingat semuanya. Itulah sebabnya, mengetahui Anda sulit tidur, saya secara khusus meminta Lulu untuk datang dan menemani Anda. Sebelum Anda tidur, biarkan dia memberi Anda pijat kepala. Saya jamin, Anda akan tidur nyenyak sampai pagi. Tuan Besar, saya pasti akan membuat Anda sangat nyaman. Baiklah. Maka saya akan mengandalkan Anda mulai sekarang. Tianyu, Anda cukup bijaksana. Karena itu masalahnya. Saya akan menunjukkan jalan yang terang kepada Anda. Tolong beritahu saya, selama saya bisa membalas dendam, saya akan melakukan apa saja. Malam ini Yi Bixuan mengadakan perjamuan ulang tahunnya yang ke-60. Sejauh yang saya tahu, selain merayakan ulang tahun, keluarga Yi juga mempelopori pembentukan Aliansi Bisnis Jiangshou. Mendirikan Aliansi Bisnis Jiangshou. Mungkinkah keluarga Ye ingin menjadi pemimpin aliansi? Tepat sekali. Pikiran Anda bekerja dengan cepat sekarang. Tampaknya tidak ada wanita di sekitar. Bukanlah hal yang buruk bagi Anda. Tuan Besar, apakah Anda menyiratkan bahwa aku adalah seorang femme fatale? Lalu mengapa Anda masih mencari masalah? Dalam hidup saya, bencana selalu membawa keberuntungan. Nona Lulu terlihat sangat cantik jelita. Itu sangat sesuai dengan niat saya. Maka Lulu akan menemanimu dengan baik malam ini. Tidak perlu terburu-buru. Malam ini, temani Tianyu ke perayaan ulang tahun keluarga Ye. Tianyu ingat ini. Setelah aliansi bisnis Jiangshou terbentuk, dan keluarga Ye menjadi pemimpin aliansi, keluarga Liang Anda di Jiangshou tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk pulih. Grandfather harap tenang saja. Masalah ini pasti akan saya sabotase. Lakukan saja dengan bebas. Saya akan mengatur orang-orang untuk membantu Anda ketika saatnya tiba. Pesta ulang tahun keluarga Ye. Paman dan Bibi, Cui Ses, tuan muda ketiga dari keluarga Cui di Beijing. kali ini saya kembali dari Beijing. Wang Lifen ibu tiri Ye Waning. Pertama karena saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Paman. Ye Bixuan kepala keluarga Ye. Sedangkan untuk alasan kedua, saya ingin melamar kepada Anda berdua. Lamaran, Anda ingin menikahi Wan Ying. Suami. Tuan muda Cui dulu. Dan Waning adalah teman masa kecil. Semua orang bilang mereka adalah pasangan yang serasi. Meskipun itu benar, mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Masalah ini, kami masih harus mendengarkan keinginan Wan Ying. Suami. Keluarga Cui itu memang salah satu dari 5 keluarga utama di Beijing. Kami awalnya hanya ingin menaikkan status melalui pernikahan. Mereka belum tentu memandang baik kita. Untungnya Waning sejak kecil beruntung bisa bertemu Tuan Muda Cui. Tuan Muda Cui itu sentimental dan menghargai hubungan. Dia tidak meremehkan kita. Jika Anda bertanya kepada saya, jodoh kiriman surga ini, bagaimana mungkin Waning menolaknya? Ayah, Ayah, saya membawa tunangan saya untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda. Waning berhenti main-main. Dari mana Anda mendapatkan tunangan? Wan Ying. Siapa ini? Ayah, Bibi, namanya adalah Li Hui. Kakak saat itu yang mengatur pertunangan untuk kami berdua. Kalian semua tahu tentang itu. Li Hui. Anda menemukannya. Waning, kakekmu meninggal dunia berapa tahun yang lalu? Pertunangan yang dia atur, apakah masih berlaku? Mengapa itu tidak dihitung? Keluarga ya saya selalu paling menghargai janji. Bahkan surat promes dari 40 tahun yang lalu akan kami penuhi. Apalagi kontrak pertunangan. Kamu. Apakah kamu tidak tahu? Kakak cuimu khusus datang hari ini. Bergegas ke sini dari Beijing. Tepatnya untuk melamar kita. Dan lihat dirimu. Tanpa sepatah kata pun. Kamu melakukan aksi ini pada kami. Halo saudara Cui. Terima kasih atas bantuannya. Tapi maaf. Saya sudah memiliki seseorang yang saya sukai. Kakak Wan Ying. Untuk keluarga seperti kita, pernikahan keluarga terpandang. Bukan sekadar tentang menyukai seseorang. Tidak sesederhana itu. Yang penting adalah kesetaraan status keluarga. Jangan biarkan kata-kata manis mengaburkan penilaian Anda. Apakah Anda berniat menggunakan peristiwa besar dalam hidup Anda untuk pengentasan kemiskinan? Pengentasan kemiskinan. Apa maksudmu?
Mungkinkah ada makna kedua? Waning. Keluarga Yi kita sudah. Keluarga bangsawan terkemuka di Jiangju. Di seluruh Jiangju, tidak ada yang layak untukmu. Orang yang seharusnya kamu nikahi, seharusnya adalah seorang tuan muda dari keluarga terpandang di Beijing. Keluarga Cui itu memang menduduki peringkat di antara 5 keluarga utama di Beijing, memegang status dan kekuasaan tinggi. Kakak Cuimu benar-benar pasangan yang sempurna untukmu. Ayah, apakah ayah juga berpikir begitu? Waning, mengenai masalah ini, kami telah mendiskusikannya. Saat itu, Shi sebelum datang untuk melamar. Ayah berpikir pada saat itu, karena tidak ada banyak kesempatan untuk menikah dengan status sosial lebih tinggi, kita sebaiknya mencari seseorang saja yang sesuai dengan keinginan kita sendiri. Setidaknya hidup akan terasa nyaman, bukan? Namun hari ini, segalanya berbeda. Shi datang untuk melamar. Aku harap kamu bisa mempertimbangkan kembali. Tidak perlu mempertimbangkannya. Saya Ye Waning tidak akan menikah dengan siapapun kecuali Li Hui. Kamu ini mengapa kamu begitu keras kepala? Kamu menyukainya hari ini. Tapi bisakah kamu menjamin kamu akan menyukainya seumur hidup jika kamu bukan putri sulung dari keluarga Ye? Mungkinkah dia begitu setia kepadamu? Waning, ibu tirimu benar. Status kita sudah jelas di sini. Jika itu bukan perjodohan dengan status sosial yang setara, bagaimana kamu tahu dia tidak mengincar kekayaan dan pengaruh keluarga Ye kita? Permisi. Paman Ye, kekayaan dan pengaruh keluarga Ye benar-benar belum mencapai tingkat yang bisa menggoda saya. Lancang. Orang macam apa kamu ini? Beraninya kamu berbicara begitu sombong. Di wilayah keluarga Ye. Penjaga, usir dia dari sini. Makanan siapa yang kalian makan? Keluar. Waning, pemuda ini meremehkan keluarga Yemu. Namun kamu masih sangat melindunginya. Apa sebenarnya latar belakangnya? Dia hanyalah seorang kurir. Seorang pengantar barang. Tuan Muda Liang, apakah Anda yakin? Benar-benar yakin. Lulu, tunjukkan pada mereka. Semuanya silakan lihat. Dia telah mengantar makanan selama setahun terakhir. Foto-foto seperti ini. Aku punya sebanyak yang kamu mau. Waning, apakah kamu gila? Hari ini adalah ulang tahun ayahmu yang ke-60. Apakah kamu mencoba membuatnya marah sampai mati? Waning, apa sebenarnya yang sedang kamu coba lakukan? Jika kamu tidak ingin keluarga Yemu terus kehilangan muka, setujulah untuk segera menikah denganku. Aku akan membantumu menyelesaikan ini. Apakah saya perlu mengatakannya lagi? Saya Ye Waning. Tidak akan menikah dengan siapapun kecuali Li Hui. Apakah kamu sudah gila? Apakah kamu ingin semua orang di Jiangju menertawakan keluarga kita? Ye Waning, aku memberimu jalan keluar. Jika kamu tidak mengambilnya, segera bahkan kesempatan ini akan hilang. Pergilah. Dan kembalilah ke Beijing. Kamu tidak tahu apa yang baik bagimu. Mengantar makanan, mencari nafkah sendiri bukan hal memalukan. Namun selain mengantar makanan, saya juga memberikan hadiah. Hari ini adalah ulang tahun Paman Ye yang ke-60. Jadi saya membawa hadiah yang mega. Dalam 3 menit, saya akan membuat harga saham grup Ye naik menjadi 60 yuan. Harga saham keluarga Ye saat ini hanya 30 yuan. Untuk naik menjadi 60 yuan, itu perlu meningkat setidaknya 100%. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu 3 menit. Lelucon internasional macam apa ini? Mendapatkan proyek 100 miliar milik grup Menglong adalah berita positif terbesar grup Ye baru-baru ini. Namun itu sudah terrealisasi dan dicairkan. Jika tidak ada berita besar yang baru, harga saham akan sulit untuk dinaikkan. Aku khawatir bualan itu akan segera terbongkar. Mari kita lihat bagaimana dia menyelesaikan ini nanti. Bocah, bahkan jika kamu ingin menjilat, kamu harus memilih cara yang dapat diandalkan untuk melakukannya. Membuat harga saham grup Ye berlipat ganda dalam 3 menit. Apa kamu benar-benar mengira dirimu dewa saham? Kamu pengantar barang. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka mulai sekarang, berhentilah mengejar Waning. Lalu, jika saya berhasil, Anda tidak dapat menolak pertunangan antara Waning dan saya lagi. Kamu benar-benar berpikir bisa melakukannya? Badut bodoh yang tidak tahu diri. Harganya naik. Harga saham grup Ye naik. Benar-benar naik. 35. 37. Sudah 40 yuan. Tuan Muda Liang, mungkinkah anak ini akan mencuri perhatian lagi? Bagaimana mungkin? Tuan Besar Nan sedang mengawasinya. Jika dia menaikkan harga secara paksa seperti ini, dia tinggal menunggu untuk dihancurkan seperti anjing yang tenggelam. 48 yuan. Volume besar telah dilepaskan. Harganya bertahan kuat. Sepertinya seseorang
pada tingkat harga ini, sedang membuang saham secara besar-besaran. Ini akan menjadi menarik sekarang. Benar-benar konyol. Bahkan jika kamu bisa mengerahkan modal dalam jumlah besar, menariknya naik secara paksa seperti ini, hanya akan memancing lawanmu untuk menjatuhkan pasar secara gila-gilaan. 2 menit sudah berlalu. Lupakan 60 yuan. Aku rasa 40 yuan. Bahkan tidak akan bertahan. Tuan Muda Liang. Tampaknya persis. Seperti yang Anda katakan, kurir pengantar ini akhirnya akan tamat. Trik liciknya tidak bisa lepas dari gunung 5 jari Tuan Besar Nan. Harganya turun. 46, 45, 44. Paman dan Bibi, apakah kalian melihat itu? Inilah hadiah besar yang dia bicarakan. Ini benar-benar cukup untuk membuat orang tertawa terbahak-bahak. Itu sempurna. Biarkan dia benar-benar dipermalukan. Sehingga nanti, dia tidak akan mengganggu Waning lagi. Naik lagi, menembus 50 yuan. Apel, cepat lihat berita terkini. Grup Menglong mengumumkan, proyek besar senilai 1 triliun. Grup Ying mungkin menjadi pemenang terbesar. Tembok jual yang masif, semuanya telah ditarik. Sekarang semuanya adalah order beli besar. Harga saham mulai melonjak. 10 detik tersisa. 10, 53, 9, 54, 8. 55. Ya Tuhan, kita juga harus bergegas membeli beberapa. 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Harga saham saat ini adalah 66 yuan. Saya junior Anda di sini untuk mendoakan Paman Ye berkat tanpa batas dan umur panjang dan kelancaran dalam segala hal. Ayah, putrimu juga mendoakanmu. Kegembiraan, kebahagiaan, kedamaian, dan kesehatan. Kedamaian dan keberuntungan. Bagus, bagus, bagus. Kamu sangat perhatian. Harga saham grup Y telah menembus 60 yuan. Li Hui telah berhasil melakukannya. Anda harus menepati janji, sekarang bukan. Itu hanya keberuntungan belaka. Jika bukan karena grup Menglong, secara kebetulan merilis pengumuman, hanya berdasarkan dirinya. Anda harus memenuhi taruhan Anda. Begitu banyak tokoh penting Jiangzhou hari ini sedang menyaksikan. Keluarga ya kami tidak boleh mengingkari janjinya. Aku tidak mengatakan akan mengingkari janji. Aku tidak keberatan. Tapi itu tidak berarti aku setuju. Cukup jika Anda tidak keberatan. Ayah, bagaimana denganmu? Jelas sekali bahwa dia memiliki kemampuan. Kalian berdua silakan duduk dulu. Apa yang terjadi pada Tuan Muda Liang? Bukankah Tuan Besar Nan bertindak? Mengapa dia tidak menghentikannya? Saat berita besar, grup Menglong dirilis, itu menjadi tren yang tak terelakkan. Bahkan Tuan Besar Nan tidak bisa melawan tren tersebut. Betapa frustrasinya. Dia unggul lagi. Itu tidak penting. Jangan lupa, apa misi utama kita? Datang ke sini hari ini. Dimengerti. The film was translated Terima and kasih semuanya, narrated by karena telah Media. datang untuk merayakan ulang tahunku. Hari ini saya, namun memiliki masalah besar yang perlu saya diskusikan dengan semua orang. Semua yang hadir hari ini adalah keluarga dan klan berpengaruh di Jiangzhou. Saya yakin semua orang telah mendengar bahwa aliansi finansial 4 negara sedang mengincar Dasia kita dengan tamak dan dapat menyerang kapan saja. Kita harus waspada terhadap hal ini. Seperti kata pepatah, bercerai kita lemah, bersatu kita kuat. Saya mengusulkan untuk mengumpulkan seluruh kekuatan Jiangzhou untuk mendirikan aliansi komersial untuk bersama-sama melawan musuh asing. Paman Ye sangat dihormati dan bergengsi. Meskipun keluarga Cui saya berada di Beijing, kami juga ingin berkontribusi kepada aliansi bisnis Jiangzhou. Saya Cui Shizhe adalah yang pertama setuju. Bagus, Tuan Muda Cui sangat memahami kebenaran. Dia adalah teladan bagi generasi kita, karena tujuannya adalah untuk melawan aliansi finansial 4 negara. Aliansi bisnis Jiangzhou harus mematuhi pengerahan Beijing, karena Tuan Muda Cui berasal dari salah satu dari 5 keluarga utama di Beijing. Dia adalah orang yang paling cocok untuk menyampaikan perintah. Saya mengusulkan agar Tuan Muda Cui menjabat sebagai pemimpin aliansi dari aliansi bisnis Jiangzhou. Tuan Besar Ye, Anda dan keluarga Cui adalah teman lama keluarga. Jika dia menjadi pemimpin aliansi, Anda akan mendukungnya bukan? Karena ini adalah aliansi bisnis Jiangzhou. Fondasinya tentu saja terletak di Jiangzhou. Siapapun bos Jiangzhou, tentu saja adalah pemimpin aliansi. Tuan-tuan sekalian, pernyataan Nona Ye, apakah Anda semua setuju dengannya? Pemimpin aliansi tentu saja harus dihormati karena kekuatannya. Jika tidak, kata-katanya tidak akan memiliki bobot. Siapa yang akan mendengarkannya? Itu benar, karena kita sedang bersaing dengan aliansi finansial 4 negara. Pemimpin aliansi seharusnya secara alami adalah semakin kuat semakin baik. Jika tidak, bagaimana dia bisa memimpin kita menuju kemenangan? Karena semua orang setuju bahwa kekuatan adalah yang terpenting. Maka saya harus bertanya, apakah keluarga Ye lebih kuat atau keluarga Cui dari Beijing lebih kuat? Lelucon yang luar biasa. Jika kita mengabaikan lokasi geografis,
dan hanya membahas kekuatan. Siapa yang bisa dibandingkan dengan orang terkaya di Dacia? Keluarga Li. Kalau begitu kita tidak perlu membahas ini lagi. Kita sebaiknya pergi dan memohon kepada kepala keluarga Li untuk menjadi pemimpin aliansi. Seandainya saja Anda bisa mengundangnya, saya tidak akan keberatan. Hanya berbicara tentang saat ini, saya yakin Cui Shi tuan muda dari keluarga Cui lebih cocok untuk menjabat sebagai pemimpin aliansi. Meskipun keluarga Ye telah mapan sebagai nomor 1 di Jiangsu, dibandingkan dengan keluarga besar di Beijing, mereka jauh lebih rendah. Jika tuan muda Cui dapat menjadi pemimpin aliansi dari aliansi bisnis, keluarga Jiangsu kita dapat mengandalkan keluarga Cui pohon besar ini. Saya tidak melihat alasan mengapa tidak. Memikirkannya dengan cermat, tuan muda Liang masuk akal. Keluarga Cui jauh melampaui keluarga Ye. Dengan keluarga Cui yang memimpin, aliansi bisnis akan mendapatkan akses ke koneksi di Beijing. Ini adalah kesempatan langka bagi semua keluarga Jiangsu kita. Karena pendapat semua orang begitu bulat, maka Telinga mana yang mendengarmu? Bahwa semua orang setuju, Liang Tianyu, aset keluarga Liang Anda saat ini kurang dari 1 juta. Hak apa yang Anda miliki untuk memoceh di sini? tentu saja dia memiliki hak. Anda harus tahu bahwa ayah angkat tuan muda Liang adalah kepala 5 provinsi, Nan Wanshan. Tuan muda Liang, jadi Tuan muda Cui ada di pihak kita. Tidak heran Anda mencalonkannya sebagai pemimpin aliansi. Dia sama seperti kita. Dia adalah salah satu anak buah Godfather. Semuanya, alasan saya mencalonkan tuan muda Cui untuk menjadi pemimpin aliansi dari aliansi bisnis, justru karena saya menerima instruksi dari Tuan Besar Nan. Apakah Anda masih memiliki keberatan sekarang? Nan Wanshan kepala 5 provinsi, ditambah keluarga Cui dari Beijing. Tingkat kekuatan ini cukup untuk sepenuhnya mendominasi Jiangsu kita. Saya mendukung Tuan muda Cui sebagai pemimpin aliansi. Aku mendukung Tuan muda Cui sebagai pemimpin aliansi. Saya mendukung Tuan muda Cui sebagai pemimpin aliansi. Jika Anda memilih dia, saya khawatir dia mungkin akan mengkhianati Anda tanpa Anda sadari. Tuan muda Li, apa maksud Anda dengan itu? Apakah semua orang masih ingat volume penjualan besar-besaran yang muncul saat harga saham grup Y melonjak tadi? Entitas sebenarnya di baliknya adalah 3 perusahaan lepas pantai yang terdaftar di Kepulauan Cayman. Tuan Cui, tolong jelaskan, ketiga perusahaan lepas pantai ini di antara para pemegang saham, mengapa ada nama Anda di sana? Kamu. Omong kosong. Sama sekali tidak ada hal seperti itu. Dulu saat harga saham grup Y anjlok, Anda menggunakan akun perusahaan lepas pantai tersebut untuk memborong saham berharga rendah, dan kemudian hari ini menjualnya dengan harga tinggi. Gelombang operasi oleh Anda ini menyelamatkan muka bagi 5 perusahaan dana utama. Saya khawatir tuan-tuan asing Anda akan memberi Anda imbalan besar sekarang. Betapa konyolnya. Anda memfitnah saya. Saya tidak memiliki hubungan apapun dengan 5 perusahaan dana besar. Apakah ada hubungannya atau tidak? Semua orang bisa memeriksa semuanya. Anda pikir bergantung pada keluarga-keluarga besar di Beijing adalah peluang besar Anda. Tetapi pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa mereka mungkin memperlakukan Anda sebagai pion, sebagai mangsa, atau sebagai kambing hitam? Namun grup Y berbeda. Keluarga Y secara intrinsik terhubung dengan Jiangsu. Hari ini lonjakan besar pada harga saham grup Y telah mendorong kenaikan puluhan saham di Jiangsu. Kenaikan saham ini benar-benar milik semua orang. Peluang terbesar. Sungguh lelucon. Apa yang bisa dicapai oleh keluarga Ye semata? Tidak bisakah Tuan Besar Nan dan keluarga Cui capai? Jika kamu akan bergantung pada sosok yang kuat, tentu saja kamu harus memilih yang lebih kuat untuk dijadikan sandaran. Prinsip ini pasti kamu mengerti. Luar biasa. Harga saham grup Y telah menembus 80 yuan. Saham-saham lain di Jiangsu semuanya telah naik lebih dari 50%. Tampaknya grup Y benar-benar adalah pemimpin besar Jiangsu kita. Dengan satu gerakan naga terbang di langit, hujan tepat waktu telah turun di Jiangsu kita. Apel, bagaimana ini mungkin? Tuan muda Liang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Keluarga Ye telah mendapatkan momentum. Kita tidak bisa lagi menghentikan mereka dengan kekerasan. Bukankah itu berarti kita pasti kalah? Justru sebaliknya, kartu truf tersembunyi Tuan Besar Nan belum muncul. Tuan-tuan, sekarang setelah harga saham grup Y saya telah menembus 80 yuan, ini sepenuhnya menunjukkan kepercayaan yang sangat besar yang dimiliki oleh sejumlah besar investor terhadap grup Y saya. Saya yakin, jika saya orang tua ini menjabat sebagai pemimpin aliansi dari aliansi bisnis ini, tidak akan ada yang keberatan, bukan? Tuan Besar Y, saham grup Y memang telah melonjak, tapi apa hubungannya dengan Anda? Tuan muda Liang, grup Y adalah perusahaan keluarga Y saya. Katakan padaku apakah itu ada hubungannya dengan saya? Dulu ketika harga saham grup Y pulih dari titik terendah, itu bergantung pada Nona Y yang mengamankan proyek senilai 100 miliar yuan milik grup Menglon. Sekarang harga saham grup Y telah berlipat ganda dan melonjak tajam, yang juga bergantung pada manfaat proyek senilai triliun yuan milik grup Menglon. Saya yakin posisi pemimpin aliansi, posisi ini seharusnya menjadi milik Nona Y. Kita semua adalah anggota keluarga Y. Kita tidak membeda-bedakan di antara kita dengan begitu jelas. Kamu orang luar, apa yang kamu campuri? Jika ini hanya tentang berbisnis, tidak ada dari kita yang akan peduli.
Tapi apa yang kita hadapi sekarang adalah grup keuangan 4 negara. Saudara-saudara di Jiangzhou tidak ingin mengikuti orang yang salah dan menjadi umpan meriam secara sia-sia. Ye Kifeng saudara tiri laki-laki Ye Wanning. Dikatakan dengan baik, tapi saya takut bahwa mengikuti Ye Wanning mungkin tidak selalu berarti mengikuti orang yang tepat juga. Wanning siapa dia? Namanya adalah Ye Kifeng. Dia adalah saudara tiri laki-laki saya. Putraku, bukankah kamu berada di luar negeri? Kapan kamu kembali? Xiaofen, ketika kamu kembali, kamu bahkan tidak memberitahu keluarga. Sehingga ayah bisa mengirim seseorang untuk menjemputmu. Ayah untuk ulang tahunmu yang ke-60. Bagaimana mungkin aku tidak kembali? Aku tidak memberitahumu, karena aku ingin memberimu kejutan. Ini luar biasa semuanya. Ini adalah putra saya Ye Kifeng. Dia telah bertanggung jawab penuh atas bisnis luar negeri grup Y, terutama pasar keuangan. Dia telah mencapai banyak hal. Dia adalah anak ajaib dari keluarga Ye saya. Meski begitu dia tidak bisa dibandingkan dengan Nona Ye bukan. Bagaimana mungkin dia tidak sebanding? Imperium yang dibangun putraku untuk keluarga Yi di luar negeri tentu tidak kurang dari apa yang dicapai di dalam negeri. Itu memang benar. Kifan, dia hanya butuh waktu 3 tahun untuk membuat milik grup Y, model aset di luar negeri, mencapai level yang setara dengan operasi domestik. Terus kenapa? Lonjakan harga saham grup Y baru-baru ini pastinya bukan pencapaiannya, Kang. Anda tepat sekali. Tadi malam, saya mencapai kesepakatan kerjasama dengan kepala proyek luar negeri Grup Menglon. Sebuah kesepakatan kerjasama telah dicapai. Hari ini, Grup Menglon mengumumkan berita tentang proyek triliunan tersebut. Ini adalah hadiah ulang tahun yang besar yang saya berikan kepada ayah. Harus putraku. Aku mengerti. Jadi ternyata seseorang mengambil kredit atas pencapaian putraku dan mengakuinya sebagai milik mereka sendiri. Dalam hal itu, lonjakan harga saham grup Y bergantung pada tuan muda kedua yang mendongkraknya dari balik layar. Sementara tunangan Nona Y kebetulan saja meminjam pengaruh tuan muda kedua, bertindak sombong dengan memanfaatkan kekuasaan orang lain dan menikmati keuntungan tanpa usaha. Sudah kuduga, bagaimana mungkin seorang pengantar barang mungkin memiliki kemampuan untuk memanipulasi pasar modal. Wanning, menggunakan pencapaian kakakmu untuk memoles orang-orang ini. Cangkir berhias emas, tidakkah kamu merasa malu? Bagaimana ini bisa terjadi? Nona Y, awalnya saya sangat mendukung Anda. Sayang sekali, Anda bukanlah orang yang benar-benar cakap. Saya rasa, posisi pemimpin aliansi dari aliansi bisnis Jiangzhou haruslah tuan muda kedua dari keluarga Ye, Ye Kifeng. Jika tuan muda kedua Ye menjadi pemimpin aliansi dari aliansi bisnis Jiangzhou, keluarga Cui saya di kota Beijing bersedia menawarkan semua koneksi dan sumber daya kami untuk dibagikan kepada semua keluarga aristokrat di Jiangzhou. Bahkan keluarga Cui dari Beijing bersedia membiarkan tuan muda kedua Ye menjadi pemimpin aliansi. Lalu apalagi yang perlu dikatakan? Kami mendukung tuan muda kedua Ye menjadi pemimpin aliansi. Saya mendukung tuan muda kedua Ye menjadi pemimpin aliansi. Aku mendukung tuan muda Ye kedua menjadi pemimpin aliansi. Saya mendukung tuan muda kedua Yi menjadi pemimpin aliansi. Tuan muda Li, mungkinkah lonjakan harga saham grup ya saya benar-benar ada hubungannya dengan adik laki-laki saya? Berdasarkan pemahamanmu tentang dia, apakah dia memiliki kemampuan ini? Bisnis luar negeri grup ya saya tampaknya telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun kenyataannya bisnis tersebut merugi setiap tahun. Ini sepenuhnya bergantung pada uang yang saya hasilkan di dalam negeri, terus-menerus memberinya dukungan finansial, hanya untuk mempertahankan kejayaan semu itu. Jadi di dalam hatimu, kamu sudah memiliki jawabannya. Baiklah, biarkan aku sang kakak ipar mengajarinya cara berperilaku. Adik kecil, kamu terus mengklaim bahwa kamu menandatangani perjanjian kerjasama dengan Grup Menglong, Departemen Bisnis Luar Negeri. Lalu, apakah kamu berani memberitahu semua orang kerjasama seperti apa tepatnya itu? Siapa Anda? Dia adalah calon kakak iparmu. Dia, kakak. Seleramu dalam memilih suami sungguh buruk. Tidak heran keluarga aristokrat Jiangzhou tidak mau bergaul denganmu. Siapa yang menginginkan orang yang mengantar pesanan makanan berkuasa atas mereka? Apa? Kamu meremehkan petugas pengantar Ye Kifeng yang kamu sebut sebagai kerjasama dengan Grup Menglong, Departemen Bisnis Luar Negeri. Bukankah itu hanya mengantar makanan pesanan kepada karyawan mereka? Kamu bicara omong kosong. Kamu bocah, putraku berada di luar negeri, memegang pengaruh besar, dan telah mencapai jasa yang tak terhitung jumlahnya bagi keluarga Yiku. Semua orang di seluruh grup mengetahui hal ini. Kamu yang buta, makhluk tak berotak, beraninya kamu tepat di depanku, berbicara sembarangan. Ye Kifeng, perjanjian yang kamu tanda tangani dengan Grup Menglong ada di sini di ponselku. Kamu punya waktu 1 menit. Pikirkan baik-baik, apakah kamu benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi pemimpin aliansi dari aliansi bisnis Jiangzhou? Putraku, beritahu saja mereka isi dari kerjasama Anda dengan Grup Menglong. Katakan saja, dan lemparkan ke wajahnya. Lihat apa lagi yang akan dia katakan. Ibu berhentilah bicara. Putraku itu adalah rahasia bisnis, kan? Tidak nyaman untuk diungkapkan. Ibu mengerti. Kamu bocah, kerja sama bisnis, kelas atas seperti ini. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan mengerti. Cepatlah kembali mengantar pesanan makanan. Waktunya habis. Saya percaya,
Posisi pemimpin aliansi dari aliansi bisnis Jiangzhou. Posisi ini seharusnya tetap dipegang oleh milik kakak saya. Lebih baik duduk. Apel. Tuan muda kedua Ye sebenarnya mencium. Mungkinkah kemitraan luar negerinya dengan grup Menglong benar-benar hanya mengantar pesanan makanan kepada karyawan? Jadi, kamu telah melalui pertimbangan yang matang, menyadari bahwa kamu tidak memenuhi kualifikasi, dan secara sukarela mengundurkan diri dari kompetisi pemimpin aliansi, benarkah begitu? Ya, Itu omong kosong. Apakah kamu memiliki semacam kartu as di tangannya? Beritahu ibumu, dan aku akan membereskannya untukmu. bisakah Anda berhenti bicara? Pengecut. Dia seorang pengecut. Tuan muda Liang, apa yang terjadi di sini? Bukankah itu sudah cukup jelas? Dia dimanipulasi dan dikendalikan sepenuhnya oleh kurir itu. Bagaimana ini mungkin? Bahkan keluarga Cui di Beijing mempercayai tuan muda kedua Ye. Bagaimana mungkin dia ditekan oleh bajingan ini? Mana saya tahu? Siapa yang menyangka langkah rahasia Tuan Besar Nan berubah menjadi kesalahan besar? Keluarga bangsawan dan klan kuat Jiangsu yang terhormat, saya tahu bahwa pada saat ini, semua orang memiliki keraguan di hati mereka. Tidak masalah, sekarang saya akan memberikan kepada semua orang sebuah kepastian. Membiarkan semua orang tahu bahwa dengan mengikuti Nona Besar Ye, Anda pasti tidak mengikuti orang yang salah. Masuklah. Astaga, orang nomor 1 di Dacia. CEO dari grup Menglong. Saya benar-benar melihatnya secara langsung. Ini luar biasa. Apa latar belakang dari menantu keluarga Ye ini? Dia sebenarnya berhasil mengundang CEO Chen. Chen Jian dari grup Menglong mengucapkan selamat kepada Nona Besar Ye atas penunjukannya sebagai pemimpin aliansi dari aliansi bisnis Jiangzhou. Apel. CEO grup Menglong yang bermartabat sebenarnya menunjukkan rasa hormat kepada Nona Besar Ye. Seseorang yang tidak tahu mungkin akan mengira bahwa CEO Chen adalah milik Nona Besar Ye. Bawahan, ini luar biasa. Tidak heran, harga saham grup Ye telah melonjak sejauh ini. Jadi grup Menglong bertekad untuk membantu Ye Waning naik ke tampuk kekuasaan. Ini sudah berakhir. Bahkan Chen Jian telah datang. Dengan pernyataan darinya ini, tidak ada lagi orang yang tersisa di Jiangzhou yang dapat menentang Ye Waning menjadi pemimpin aliansi. Tuan muda Liang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa dilakukan? Cepat pergi. Laporkan ini pada Tuan Besar Nan. Paman Ye, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda. Semoga keberuntungan Anda seluas Laut Timur dan umur Anda sepanjang pegunungan selatan. CEO Chin menghormati kami dengan kehadirannya. Saya benar-benar merasa rendah hati. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Dulu ketika Tuan Besar Ye Rongtian masih hidup, beliau memberikan bantuan besar kepada grup Menglong saya. Saya Chen Jian. Selalu menyimpan kebaikan ini terukir di hati saya. Reputasi mendiang ayat saya termasyhur sepanjang hidupnya. Kami para junior bahkan tidak bisa berharap untuk mengejarnya. Paman Ye, Anda terlalu sopan. Nona besar Anda, dia benar-benar satu di antara 10.000. Seorang pahlawan wanita di antara para wanita. Anda harus lebih mendukungnya. Tentu saja, tentu saja. Nona besar Ye, 3 hari dari sekarang, tokoh-tokoh puncak Dacia kita akan berkumpul di kota Beijing untuk bersama-sama membahas masalah perlawanan terhadap aliansi finansial 4 negara. Karena Anda adalah pemimpin aliansi dari aliansi bisnis Jiangzhou, Anda harus berpakaian rapi namun tercela, berlagan dan menyombongkan diri. Tuan muda Liang, maka haruskah kita sekarang membongkar kedoknya? Jangan terburu-buru, tunggu sampai dia merasa sangat gembira, lalu kita akan menghancurkannya. Biarkan dia merasakan perasaan jatuh dari surga ke lapisan neraka ke-18. Tuan muda tertuali tiba dengan didampingi oleh 2 wanita cantik. Anda benar-benar tahu cara mencuri perhatian. Sui Sisho putra sulung keluarga Sui. Nona tertuali. Kita semua mengenalnya. Chen Tuhan putra sulung keluarga Chen. Tetapi siapa wanita cantik yang satu lagi ini? Dia adalah nona tertua dari keluarga Ye dari Jiangzhou, Ye Waning. Cui Anmin putra sulung keluarga Cui. Dia awalnya seharusnya menjadi wanita dari adik ketiga saya Cui Shixi. Tetapi tuan muda tertuali ini mengandalkan kekuasaannya untuk menindas orang lain. Sebenarnya di perjamuan ulang tahun keluarga Ye, mengambilnya secara paksa untuk dirinya sendiri. Omong kosong. Tuan muda Li dan saya sudah memiliki pertunangan. Cui Xie sendiri menyimpan niat buruk. Dan setelah ditolak, dia sekarang memfitnah orang lain. Betapa inanya. Lancar. Beraninya Anda memfitnah keluarga Cui dari Beijing yang bermartabat. Benar-benar lelucon.
Menurutmu siapa keluarga Cuimu itu? Anda yang bermargali. Jangan mengira hanya karena keluarga Li Anda adalah keluarga bangsawan nomor 1 di Dacia. Keluarga Cui saya takut kepada Anda. Hari ini 3 keluarga kami Cui, Zue, dan Chen telah membentuk aliansi yang kuat. Maju dan mundur bersama. Posisi nomor 1 di Dacia sepertinya akan berpindah tangan. Keluarga peringkat ketiga, keempat, dan kelima bergabung. Itu cukup mengesankan, bukan? Mengapa Anda tidak membawa serta juga keluarga peringkat keenam dan ketujuh untuk membuat straight flush? Nona besar Lin, Anda bercanda. Keluarga Lin Anda menempati peringkat kedua. Mengapa kita tidak bersatu untuk menghadapi keluarga Li bersama-sama selama keluarga Li jatuh? Keluarga Lin Anda akan menjadi nomor 1 di Dacia. Bagaimana menurut Anda? Tuan Muda Zhu, meskipun keluarga Lin saya menempati peringkat kedua, saya tidak mudah goyah. Gabungan aset kalian yang sedikit ini jauh lebih rendah daripada milik keluarga Li. Mengapa saya harus mengabaikan pendukung kuat ini hanya untuk merangkul lengan kurus kalian yang nyaris tidak berdaging? Nona besar Lin, siapa pendukung yang kuat dan siapa pendukung yang lama tidak dapat dinilai hanya berdasarkan aset saat ini. Grup finansial dari 4 negara berada di ambang perang finansial dengan Dacia kita. Hal ini sudah di depan mata. Siapa yang akan tertawa terakhir? Masih belum pasti. Kalau begitu itu aneh. Anda Tuan Muda Chan, sebagai warga negara Dacia, berharap Dacia kalah. Mungkinkah bahwa di antara grup finansial 4 negara ini, Anda punya sugar daddy? Anda sengaja memprovokasi. Saya sangat penasaran. Hanya berdasarkan kalian semua, kekuatan 3 keluarga, Anda berani muncul dan menantang saya. Apa yang memberi Anda hak? Silih itu. Tidakkah Anda pernah mendengar tentang teori bola salju? Selama saljunya cukup tebal dan lerengnya cukup panjang, kami bisa mengalahkan Anda. Benarkah begitu? Lalu di mana lereng yang Anda bicarakan ini? Saya tidak akan memberitahu Anda. Tunggu saja. Dan menyesalah. Silih itu. Saat Anda sedang fokus pada wanita, kami semua mengambil kesempatan. Sayang sekali, kesempatan itu ada tepat di sampingnya. Namun si bodoh ini malah mengabaikannya. Sengaja membingungkan hal-hal. Benar-benar membingungkan. 2 wanita cantik. Kesempatan anugerah Tuhan ini. Saya bersedia memberikannya kepada Anda selama Anda meninggalkan orang ini dan berpihak pada kami. Saya menjamin bahwa saldo akun Anda akan memiliki tambahan 1 angka non di belakangnya. Saudara-saudara, bola saljunya sudah mulai menggelinding. Harga perak menyentuh titik terendah dan berbalik naik, melonjak sebesar 50%. Saya menggunakan maksimum leverage 50 kali lipat. Imbal hasil saya saat ini adalah 74 kali lipat. Saya juga. Kita kaya mendadak kali ini. Mereka sedang membicarakan kontrak berjangka perak. Ya, harga perak sudah turun selama 5 tahun berturut-turut. Namun mereka mengambil posisi long melawan tren pasar. Mereka berhasil berspekulasi dalam hal itu. Kenaikan harga perak dari titik terendah telah melampaui 100%. Momentum bull tidak terbendung. Para bear benar-benar terpukul kalah. Ini luar biasa. Naiknya begitu banyak. Sudah berakhir, benar-benar berakhir. Mengapa harga perak tiba-tiba meroket? Saya menyuntikkan 7 miliar hanya untuk menghindari likuidasi. Jika terus naik seperti ini, saya harus melompat dari atap gedung. Silih itu. Imbal hasil saya saat ini adalah 105 kali lipat. Jika kecepatan ini berlanjut, kita bahkan tidak butuh kedua keluarga itu. Keluarga Zue kita sendirian bisa menginjak-injak Anda. Itu benar sekali. Menghancurkan keluarga Li Anda adalah hal yang sangat mudah. Para wanita cantik, apalagi yang kalian berdua ragukan. Anda menikahlah dengan saya. Anda menikahlah dengan adik ketiga saya. Mulai sekarang, kita akan hidup bahagia selamanya bersama. Saya membenci. Kakak Waning benar sekali. Keluarga Cui Anda hanyalah keji dan menjijikkan. Orang picik menjadi sombong saat mereka berhasil. Cui Anmin, Anda benar-benar mempermalukan keluarga bangsawan Dacia. Masih bersikap angkuh. Sampai Anda berlutut saat Anda bersujud dan memohon kepada saya. Cui Anmin, saya khawatir Anda salah paham. Jian Jian, membuka 5 juta lot posisi jual. Membuka posisi short. Anda berani membuka posisi short pada saat seperti ini. Seperti laron yang terbang ke dalam api. Kami akan melikuidasi Anda dalam hitungan menit. Saudara Hui, jika kita melakukan ini sekarang, bukankah itu akan sedikit terlalu berisiko? Itu benar. Para bull saat ini memiliki momentum yang luar biasa. Tidak peduli seberapa banyak posisi short, mereka akan disapu bersih.
Jangan terpengaruh oleh ketiga orang itu. Orang-orang yang berpikiran sempit dan bodoh. Hanya situasi kecil. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Membual tanpa malu. Orang yang berpikiran sempit dan bodoh adalah Anda bukan. Saya tahu jenis skema yang Anda rencanakan. Anda membuka posisi short. Dan kemudian Anda ingin menggunakan perak fishing untuk penyelesaian. 5 juta lot short, setara dengan 70.000 ton perak. Masalahnya adalah, apakah Anda memiliki stok fisik sebanyak itu? Tentu saja saya punya. Omong kosong, seluruh tahunan Dacia, hasil perak, hanya 7.000 ton, 70.000 ton. Itu adalah produksi 10 tahun. Sekarang 90% tambang perak Dacia ada di tangan Godfather saya. Di mana Anda akan membelinya? Tuan modali ini merepotkan. Jika Anda tidak dapat membeli stok fisik, Anda hanya dapat membeli kontrak berjangka untuk menutup posisi. Sekarang setelah harga perak melonjak beberapa kali lipat, posisi short senilai 5.000 yuan, membutuhkan 10.000 yuan untuk dibeli kembali. 5 juta lot itu, Anda akan rugi 250 miliar. 250 miliar. Saudara Hui, lalu apakah kita membuat kesalahan dengan menjual tambang perak kepadanya sebelumnya? Nona Lin, apakah Anda benar-benar menganggap saya bodoh? Maukah saya menghabiskan tambahan 300 miliar hanya untuk membeli tambang keluarga Lin Anda yang rusak? Saya sedang menunggu Anda di sini. Ternganga sekarang bukan, menyesal sekarang bukan. Tuan muda Liang berkata saat itu, mengonsumsi secara paksa apa yang tidak seharusnya akan menyebabkan gangguan pencernaan. Bagaimana sekarang? Merasa nyaman? Mengapa kalian semua berasumsi? Saya harus membeli saham fisik. Apalagi, apakah Anda benar-benar memilikinya di rumah? Permisi, saya benar-benar punya. Membual tanpa berpikir. Tahukah Anda? 70.000 ton perak. Konsep macam apa itu? Anda yang bermargali. Biar saya beritahu Anda. 70.000 ton perak bisa mengisi 2 kolam renang standar 50 meter. Tahukah Anda seberapa besar itu? Kebetulan sekali. Ada satu di pinggiran kota Beijing. Sebuah pusat renang yang sedang direnovasi. Kolam di dalamnya ditumpuk tinggi dengan perak setinggi 5 atau 6 meter. Jika ada di antara kalian yang tertarik, kalian bisa pergi dan melihatnya. Ini benar-benar tidak mungkin. Jika Anda menimbun perak, keluarga bangsawan utama kami, bagaimana mungkin saya tidak tahu? Ini adalah renovasi Anda tahu. Setiap hari mereka mengangkut material. Maafkan saya, sebenarnya material tersebut semuanya adalah perak. Halo, Apel. Seseorang di pinggiran kota, di dalam kolam renang, menemukan gunung perak. Mereka sedang menyiarkannya secara langsung. Selebritas internet dan KOL, dan media semuanya telah bergegas ke sana. Ini nyata. Pembicaraan konyol. Keluarga Li Anda, pada dasarnya tidak memiliki tambang. Dari mana Anda mendapatkan semua perak itu? Tetapi keluarga Lin saya memilikinya. Lelucon yang luar biasa. Tambang keluarga Lin Anda, semuanya ada di tangan Tuan Muda Liang sekarang. Tidak memiliki tambang bukan berarti tidak memiliki stok. Keluarga Lin saya telah beroperasi di industri pertambangan selama puluhan tahun. Mungkinkah kita bahkan tidak bisa memproduksi stok sebanyak 70.000 ton saja? Mereka tidak bisa memproduksinya. Mustahil. Keluarga Lin Anda, hasil tambang perak, dan data transaksi. Saya memiliki semuanya. Saya bisa menjamin bahwa keluarga Lin Anda sama sekali tidak memiliki persediaan sebanyak itu. Apa yang dapat Anda periksa adalah semua informasi yang sengaja saya biarkan Anda temukan. Jika tidak, bagaimana mungkin Anda dengan sukarela membayar tambahan 300 miliar yuan? Apel, data dan informasi itu semuanya palsu. Tidak, data dan informasi tersebut semuanya nyata. Hanya saja tidak lengkap. Permisi Tuan Muda Liang. Apa yang Anda beli seharga 600 miliar yuan bukanlah milik keluarga kami. Seluruh tambang perak, mungkin itu hanya sepertiganya. Dasar bajingan. Beraninya Anda bersekongkol melawan saya. Bersekongkol melawan Anda. Anda seorang keturunan yang bejat dari keluarga kelas 3 di Jiangsu. Apakah Anda bahkan layak? Jadi sejak awal, Anda telah menyusun sebuah skema dengan orang bermargali ini. Menyusun skema, seperti yang dikatakan King R. Siapa Anda? Apakah Anda layak? Sekalipun Nan Wan San datang, dia tidak akan menarik perhatian saya. Apalagi Anda. Tidak harga perak. Harga perak mulai turun. Kita akhirnya selamat sekarang. Saya menambahkan 20 miliar yuan ke margin. Saya hampir terkena likuidasi. 5 juta kontrak short, lebih dari 70.000 ton perak fisik. Seketika, membalikan keadaan. Langkah itu sangat brilian. Sudah berakhir. Penurunan tajam seperti tebing. Apa yang kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa mundur sekarang. 3 keluarga kita terus membuka posisi long. Dorong ke atas. Benar. Selama kita mengambil alih 5 juta kontrak shortnya, para penjual short yang mengikuti tren akan ragu-ragu. Mari kita lakukan dengan cara ini. Mari kita pertaruhkan segalanya melawannya. Jian, buka lagi 1000 posisi jual. Apel. Dia gila. Apa yang kita lakukan sekarang?
Mengapa takut? Berapa banyak yang dia lepas? Kita akan menyerap sebanyak itu. Lagi pula kartunya sudah terbuka. Dia hanya memiliki lebih dari 70.000 ton barang spot. Membuka begitu banyak posisi short lagi. Dia tidak akan bisa melakukan penyerahan. Jian Jian, dua lainnya. Gunung perak di dalam kolam renang. Sudah waktunya bagi mereka untuk muncul. Apel, dia masih punya stok sebanyak itu. Penurunan itu benar-benar tidak bisa dihentikan. Leverage kami terlalu tinggi. Hanya margin call saja akan menguras habis. Cadangan kas kami, Saudara Zul, hanya mengandalkan 3 keluarga kita. Kita tidak akan bisa bertahan. Mari kita menarik diri. Dia menarik diri dari apa? Jika kita menarik diri sekarang, kita bahkan tidak akan bisa mempertahankan posisi kita di antara 5 besar di Beijing. Jika kita tidak menarik diri, lupakan tentang 5 besar di Beijing. 3 generasi berikutnya harus menghabiskan hidup mereka untuk melunasi utang. Tuan-tuan, tolong dengarkan saya. Bahkan jika dia memiliki lebih banyak stok, ayah angkat saya akan menerima setiap pengiriman. Putaran ini, kita pasti tidak akan kalah. Menerima setiap pengiriman. Mengakuisisi 90% tambang perak. Telah mengosongkan dompetnya. Bahkan jika dia ingin meminjam uang sekarang, suku bunganya setidaknya akan mulai dari 35%. Tapi saya khawatir, tidak ada yang bersedia meminjamkan uang kepadanya. Saudara Zul, kita tidak bisa ragu lagi. Nan Wanshan nyaris tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kita tidak seharusnya mengikutinya ke liang kubur. Lihatlah harga perak. Harganya masih turun. Jika kita tidak pergi sekarang, kita akan hancur. Kita menarik diri. Luar biasa. Harga perak sudah turun kembali ke garis biaya saya. Baru saja saya hampir mengira saya akan pergi ke atap gedung. Terima kasih kepada Tuan Mudali. Jika tidak hari ini, puluhan keluarga bangsawan pasti akan menderita kerugian besar. Tuan Muda Liang, bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah Tuan Besar Nan juga bukan tandingan bagi bocah ini? Tidak sesederhana itu. Niat sebenarnya dari Tuan Besar Nan bukanlah sesuatu yang bisa Anda atau saya tebak. Tuan-tuan, hari ini kita semua berkumpul di sini, tepatnya untuk memilih pemimpin tertinggi dunia bisnis. Baru saja Tuan Mudali memimpin kita semua di pasar berjangka perak, membalikan keadaan, dan memenangkan pertempuran yang indah. Saya percaya, posisi pemimpin tertinggi dunia bisnis ini hanya milik Tuan Mudali. Bagus sekali. Keluarga Li pada dasarnya adalah keluarga bangsawan terkemuka di Dacia. Tuan Mudali bahkan lebih menonjol dan luar biasa, mendominasi era saat ini. Selain dia, siapapun yang mengambil posisi ini sebagai pemimpin tertinggi dunia bisnis, saya tidak akan mengakuinya. Tepat sekali. Dalam hal kekuatan, dalam hal latar belakang, Tuan Mudali adalah orang nomor 1 di Dacia. Siapapun yang menentang ini memiliki motif tersembunyi dan merupakan musuh Dacia kita. Tuan Mudali menjadi pemimpin aliansi keseluruhan. Tuan Mudali menjadi pemimpin aliansi keseluruhan, silakan. Tuan Mudali, sepertinya Anda adalah harapan orang banyak. Tidak ada yang bisa menandingi Saudara Hui. Anda adalah yang paling cocok. Anda semua salah. Siapapun bisa menjadi pemimpin aliansi, tetapi dia tidak memenuhi syarat. Ayah angkat ada di sini. Tuan Besar Nan ada di sini. Itu bagus. Tuan Besar Nan, sebagai ketua 5 provinsi, Anda tidak boleh berbicara sembarangan. Mengapa Tuan Mudali tidak memenuhi syarat? Tepat sekali. Jika Tuan Mudali sekalipun tidak memenuhi syarat, saya benar-benar tidak bisa membayangkan siapa lagi yang akan memenuhi syarat. Jika dia benar-benar Tuan Mudali, Li Hui, dia pasti bisa menjadi pemimpin aliansi keseluruhan. Sayang sekali, dia bukan. Apa Tuan Besar Nan? Apa maksud Anda dengan itu? Semuanya. Anda semua telah tertipu. Dia benar-benar bukan Tuan Mudali. Dia adalah pengganti. Sudah sangat pasti. Dia adalah penipu. Benar-benar sampah. Benar-benar sampah. Nan Wanshan, saya tidak menyangka bahwa di usia Anda akan menjadi pecundang yang buruk. Apa? Setelah kehilangan segalanya di pasar berjangka, Anda melakukan langkah ini hanya untuk membuat saya muak. Anda juga berbicara tanpa rasa malu. Bagaimana mungkin seorang pengantar barang seperti Anda mungkin bisa mengalahkan saya? Anda hanyalah Chen Jian, Tan Shanghai, menggunakan Anda dari balik layar, menawarkan strategi, memberikan uang dan tenaga, sebuah boneka, untuk dimanipulasi oleh orang lain. Saudara Hui dan saya tumbuh bersama sejak kecil. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Dia adalah boneka. Nan Wanshan. Saya pikir Liang Tianyu dan Qiulu adalah boneka-boneka Anda, bukan? Mereka telah berulang kali, berkali-kali, di hadapan Tuan Mudali, menderita kekalahan telak. Ini jelas bagi semua orang. Jika Anda ingin menjaga harga diri, buktikan diri Anda di dunia bisnis. Keahlian macam apa ini? Perang kata-kata, sia-sia dan tidak berguna. Karena orang tua ini berani berbicara seperti ini. Saya tentu saja memiliki bukti yang tidak terbantahkan di tangan. Kalau begitu tunjukkan bukti yang tak terbantahkan, dan biarkan saya melihatnya. Baiklah. Ayo. Bawa orang itu ke sini. Kakak Yu.
Nan Wanshan sebenarnya membawanya ke sini. Xiao Li, Anda benar-benar ada di sini. Apa yang Anda kenakan hari ini? Sangat tampan. Kakak, mengapa Anda di sini? Mereka bilang Anda sedang dalam masalah besar. Seseorang harus memberikan kesaksian atas pengalaman Anda selama setahun terakhir untuk membantu Anda mengatasi kesulitan ini. Saudari Yu, kemarilah Anda beritahu semua orang. Beritahu kami tentang tahun lalu. Apa yang dia lakukan? Xiao Li, dia mengantarkan pesanan makanan. Dia sangat rajin. Di jalan kami. Apotik restoran cepat saji. Supermarket. Dia harus melakukan beberapa perjalanan sehari. Semua orang di sini tahu. Tahun lalu 10 keluarga besar Beijing mengadakan pertemuan puncak tertutup. Dan Tuan Mudali adalah penyelenggara utamanya. Tuan Mudali, saya ingin tahu, bagaimana Anda berhasil melakukan itu? Mengorganisir pertemuan di Beijing di satu sisi, dan di sisi lain, berada di Jiangzhou, mengantar makanan. Maka hanya ada satu kemungkinan, orang yang mengadakan pertemuan di Beijing, dan orang yang mengantar pesanan makanan di Jiangzhou, pada dasarnya adalah dua orang yang berbeda. Lelucon yang luar biasa. Anda bisa menemukan seseorang secara acak. Bahkan jika itu adalah bukti kuat, maka saya bisa menemukan 100 orang untuk membuktikan bahwa Anda, Liang Tianyuan di Nan Wanshan, hanyalah pengkhianat yang membelot ke konsorsium 4 negara. Anda, Fitang, Anda ingin bukti kuat ya? Saya punya foto di sini. Rekaman obrolan video. Sebanyak yang Anda inginkan, Nona Sulung Lin. Saudara Hui Anda, hanyalah seorang petugas pengantar barang kecil. Dia begitu rajin mengantarkan makanan. Hanya untuk menabung uang agar saya bisa membelanjakannya. selain para saksi, rekaman pengawasan dari seluruh jalan juga ada di tangan saya. Jika semua orang ingin melihat bagaimana penipu ini mengantar makanan, datanglah kepada saya dan ambil rekaman videonya. Baiklah. Tuan-tuan, buktinya tidak terbantahkan. Dia adalah seorang penyamar. Jika kita membiarkan orang rendah seperti itu menjadi pemimpin aliansi keseluruhan dari dunia bisnis kita, maka orang luar akan mengejek Dasia kita, mengatakan tidak ada orang yang cakap di seluruh negeri. Xiao Li, mengapa saya merasa seperti setelah saya selesai mengatakan hal-hal itu, masalah Anda justru bertambah besar? Kakak, ini bukan salahmu. Terima kasih, karena selalu mengkhawatirkan saya. Petugas pengantar Aquilar, Anda sudah tamat. Keluarga Li sebagai yang terdepan, keluarga bangsawan Dasia, menggunakan pengganti untuk menipu dunia, mencoba menutupi langit dengan satu tangan. Keluarga bangsawan seperti ini benar-benar merupakan malapetaka bagi Dasia kita. Itu harus dibasmi. Ini harus diberantas. Diberantas, keluarga Ye dari Jiangzhou saya adalah yang pertama tidak setuju. Tuan Muda Li dari Jiangzhou ke Beijing. Setiap kali dia mengambil tindakan, tidak dilakukan dengan kekuatan yang luar biasa, menonjol dan melampaui orang banyak. Saya Ye Wanning. Belum pernah seumur hidup saya melihat keahlian finansial yang tak tertandingi seperti itu. Mengatakan Tuan Muda Li adalah pengganti. Saya Ye Wanning. Benar-benar tidak akan mempercayainya. Kakak Wanning benar. Jangan lupa, baru saja Tuan Muda Li. Dengan kekuatannya sendiri, dia menyelamatkan situasi yang putus asa. Dan mereka yang terus-menerus mengklaim, mengatakan dia adalah pemeran pengganti. Justru adalah orang-orang yang mengganggu pasar perak, mencoba memperlakukan Anda semua sebagai daun bawang untuk dipanen. Bajingan tak tahu malu. Jangan mengalihkan pembicaraan. Fakta bahwa dia adalah pemeran pengganti sudah tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan jika Anda mengatakan dia memiliki kemampuan, bukankah kalian semua terlalu naif? Hanya karena dia membacakan beberapa baris yang telah disiapkan sebelumnya, Anda benar-benar menganggapnya sebagai semacam master. Apakah dia memiliki kemampuan nyata atau kemampuan palsu? Jika gelarnya tidak tepat maka otoritasnya tidak sah. Dia pada dasarnya bukan anggota keluarga Li dari Beijing, sehingga dia tidak berhak menjadi pemimpin aliansi dunia bisnis. Menurut logika Anda, siapapun yang termasuk dalam keluarga Li dari Beijing memenuhi syarat. Tentu saja, keluarga Li dari Beijing adalah keluarga bangsawan terkemuka di Dasia. Hanya keturunan langsung dari keluarga Li yang merupakan garis keturunan San. Dan hanya mereka yang memenuhi syarat untuk memimpin keluarga bangsawan 9 provinsi. Dan hanya mereka yang dapat memimpin dunia bisnis Dasia. Lalu akah Anda tidak tahu bahwa orang yang tepat di depan Anda adalah pewaris sah keluarga Li. Tetuatan. Tetuatan telah tiba. Tuan muda, serahkan para pembuat onar ini kepada saya. Simpan tenaga Anda untuk menghadapi Lei Dongtian. Anda memiliki berita tentang dia. Pasar saham tiba-tiba melihat 80.000 kontrak yang melakukan shorting terhadap indeks Dasia. Metode ini sepenuhnya konsisten dengan snipping Lei Dongtian terhadap negara-negara Asia Tenggara. Ini persis sama. Rubah tua itu akhirnya menunjukkan ekornya. Semuanya. Tetuatan telah menjadi pengurus keluarga Li selama 40 tahun. Identitas saudara Hui. Dia tahu lebih baik daripada siapapun
Saksi pribadi seperti itu, benar-benar bukti yang tidak terbantahkan. Pelayan keluarga Li. Bukankah itu hanya anjing keluarga Li? Bukankah benar bahwa apapun yang dikatakan tuannya, Anda hanya mengulanginya? Bukti tak terbantahkan macam apa itu? Makan makanan siapa? Dengarkan kata-kata orang itu. Bukankah itu hal yang wajar? Saya hanya tidak mengerti. Tuan Muda Liang, Anda tumbuh besar dengan memakan makanan dari Dacia kami sejak kecil. Bagaimana mungkin Anda mengkhianati kami dan malah menjadi bagian dari konsorsium 4 negara? Apakah dia hanya bidak? Apakah Anda memfitnah saya untuk mengalihkan perhatian semua orang? Anda justru mencemarkan nama baik saya. Benar-benar tidak tahu malu hingga titik ekstrim. Saya beritahu Anda, dari awal hingga akhir, saya selalu mengikuti instruksi ayah angkat saya. Kapan saya pernah menjadi bidak bagi orang asing? Semua orang mendengarnya kan? Anda bilang Anda bekerja untuk siapa? Anda bekerja untuk Nan Wanshan, bukan? Tuan Muda Liang, terima kasih. Terima kasih telah mengorbankan kerabat demi kebaikan yang lebih besar. Secara pribadi menunjuk pengkhianat internal utama ini. Apa semua ini? Tuan Besar Nan adalah pemimpin dari 5 provinsi, adalah tokoh penting di Dacia kami. Dan iblis-iblis asing itu, hubungan apa yang dia miliki? Tidakkah Anda berpikir bahwa hanya karena Anda memiliki dukungan keluarga Li, Anda bisa begitu saja membuat tuduhan palsu dan memfitnah orang yang tidak bersalah, menyebarkan kebohongan dan menjebak orang lain seperti ini, berada di bawah martabat orang tua ini? Nan Wanshan, saya hanya punya satu pertanyaan untuk Anda. Seminggu terakhir ini, aliran Beijing yang terkait dengan Anda berjumlah lebih dari 200 miliar. Apa sebenarnya yang Anda rencanakan? Tan Shanhai, Anda budak tua keluarga Li. Hak apa yang Anda miliki untuk mempertanyakan saya? Anda tidak akan mengakuinya. Saya akan mengatakannya untuk Anda. Tidak termasuk 600 miliar yang diberikan kepada keluarga Lin. Sisanya 1.400 miliar. Semuanya ditransfer melalui perusahaan lepas pantai keluarga Cui dan disetorkan ke dalam rekening 5 perusahaan dana utama. Rekening-rekening tersebut omong kosong. Itu sama sekali tidak benar. Keluarga Cui saya sangat setia kepada Dacia. Sangat tidak mungkin untuk berkolusi dengan iblis-iblis asing itu. Tuan Muda Cui, sepertinya Anda tidak menyadari. Tuan Muda ketiga keluarga Cui Anda adalah salah satu pemegang saham dari perusahaan offshore untuk transaksi itu kan? Saya memiliki informasi terperinci di sini. Apakah Anda ingin melihatnya? Omong kosong. Adik ketiga saya pasti telah ditipu oleh orang lain dan dipaksa untuk menjadi pemegang saham dari apa yang disebut perusahaan lepas pantai itu. Anda bisa membantah ini bahkan secara langsung. Keluarga Cui benar-benar menjijikan seperti biasanya. Ketidaktahuan bukanlah kesalahan. Adik ketiga saya tidak mengetahui masalah ini. Dan saya bahkan lebih tidak tahu lagi. Jangan sembarangan menimpakan kejahatan pada keluarga Cui kami. Anda bisa menafsirkannya sesuka Anda, tapi keluarga Cuimu sudah keluar dari permainan. Keluar dari permainan. Keluarga Cui saya sebagai salah satu dari 5 keluarga utama di Beijing. Jika Anda tidak membiarkan keluarga Cui kami berpartisipasi, Anda juga tidak akan bisa bermain. Saya rasa Anda salah paham. Arti dari keluar dari permainan itu bukan berarti satu keluarga tidak bisa bermain lagi, melainkan bahwa keluarga Cuimu benar-benar tamat. Beraninya Anda mengutuk keluarga Cui saya. Dari saat ketiga keluarga Anda Cui Chen dan Zui membantu yang jahat dan berinvestasi besar-besaran pada posisi beli. Sejak saat itu, Anda sedang memberikan kutukan pada diri kalian sendiri. Berhenti mencoba menakut-nakuti orang. Kami hanya ingin mendapatkan uang saku. Berhenti menganalisis hal-hal secara berlebihan di sini. Apa maksud Anda dengan membantu orang jahat? Bagaimana kami berdagang? Adalah kebebasan kami. Apa hubungannya dengan Anda? Baiklah, karena Anda menolak untuk menerima kesopanan. Tetuatan, buka kartu mereka. Baru saja, pasar saham Dacia kami tiba-tiba melihat 80.000 kontrak yang melakukan short selling terhadap indeks. Sumber dana ini sangat jelas, yaitu konsorsium 4 negara. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 3.000 pesanan lainnya muncul. Kontrak posisi jual indeks, 3 tuan muda. 3.000 kontrak ini, apakah Anda mengenalnya? Lelucon yang luar biasa. Apa hubungannya masalah ini dengan kami? Ini hanyalah fitnah, jahat yang tidak berdasar. Kami akan menyewa pengacara terbaik untuk menuntut Anda sampai mati. Anda tidak akan menyesal sebelum melihat peti mati. Agar Dacia saya untuk bertahan melawan konsorsium 4 negara. Serangan finansial, regulasi sumber dana telah ditingkatkan ke tingkat tertinggi. Hal-hal yang Anda lakukan secara diam-diam itu, hal-hal itu sudah lama tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kalian 3 keluarga di pasar berjangka perak. Anda mencoba mencari untung tetapi malah merugi besar. Untuk menutupi defisit, Anda tidak ragu untuk memihak konsorsium 4 negara. Melakukan posisi jual shorting terhadap Dacia saya. Niat Anda pantas dihukum mati. Kalian para pengkhianat bangsa sendiri. Ikat ketiga, mata-mata internal yang tidak tahu malu ini. Anjing benar-benar tidak bisa mengubah kebiasaannya memakan kotoran. Baru saja saat bertransaksi di bursa berjangka perak, Anda ingin menghancurkan semua orang. Dan sekarang Anda malah semakin menjadi-jadi. Benar-benar bersalah dan pantas dihukum mati. Ikat dia, ikat dia. Ikat dia pergi, ikat dia. Dia. Itu semua ulahnya. Dia membuat kami melakukan bintang short bintang pada indeks. Mengatakan bahwa kami bisa segera memulihkan
Kerugian di pasar berjangka. Dia membuat kami menambah bintang leverage bintang dan mengikutinya. Tetapi kami benar-benar tidak tahu. Ini adalah konspirasi oleh konsorsium 4 negara. Kami tidak bersalah. Kami ditipu oleh Nan Wanshan. Orang tua itu. Dia adalah antek konsorsium 4 negara. Itu dia. Kontrak berjangka perak sebelumnya. Dia menipu kami untuk masuk. Tetapi kami hanya ingin mencari uang. Kami tidak pernah terpikir untuk mengkhianati negara. Siapa yang memaksa Anda? Mengapa Anda semua memercikan air kotor? Ke ayah angkat saya. Seorang pelayan tua dari keluarga Lee. Dan sebuah produk palsu. Mempermainkan semua keluarga besar Dacia kami. BR putar-putar. Tuan Besar Nan benar. Mereka sengaja memicu konflik antara kalian 3 keluarga. Dan Tuan Besar, justru untuk mengalihkan perhatian. Sehingga Anda akan mengabaikan fakta bahwa dia adalah penipu. Kedua penjahat tidak tahu malu ini. Pertama-tama berkonspirasi untuk mengendalikan keluarga Lee. Dan sekarang mereka secara delusi mencoba untuk menjadi pemimpin tertinggi dunia bisnis. Mengendalikan dunia bisnis Dacia. Mereka lah yang memiliki motif tersembunyi. Saya tetap pada apa yang saya katakan. Hanya jika namanya tepat maka perkataannya akan lancar. Orang ini pada dasarnya bukan anggota keluarga Lee. Dan sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pemimpin tertinggi dunia bisnis. Tuan-tuan, Nan Wanshan dan komplotannya terus berpegang teguh pada identitas tuan muda. Ini justru membuktikan bahwa mereka adalah antek konsorsium 4 negara. Tepat sekali. Semuanya pikirkan baik-baik. Saudara Hui baru saja di pasar berjangka perak menghancurkan milik Nan Wanshan. Konspirasi. Dia segera menggunakan interogasi identitas saudara Hui untuk memaksanya keluar. Itu benar. Ketika dua pasukan berhadapan, siapa yang akan pertama kali menjatuhkan komandan mereka sendiri, kecuali seorang pengkhianat? Ini buruk. Pasar internasional telah mulai tiba-tiba membuang dalam jumlah besar mata uang Dacia. Nilai tukar tidak akan bertahan. Pasar saham juga anjlok. Ini adalah pukulan ganda bagi pasar mata uang dan pasar saham. Konsorsium 4 negara telah bergerak. Semuanya jangan panik. Jangan menjual satu saham pun. Jangan menjadi kaki tangan konsorsium 4 negara. Tujuan mereka justru untuk memicu kepanikan. Menggunakan 4 ons untuk menangkis 1000 pon. Membuat kita saling menginjak-injak. Harga saham saat ini sedang anjlok drastis. Anda menyuruh semua orang untuk tidak menjual satu saham pun. Apakah Anda mencoba membuat semua orang ikut terkubur bersama Anda? Liang Tianyu, kamu masih tidak mau mengaku bahwa kamu adalah pesuruh konsorsium 4 negara. Kamu hanya ingin semua orang saling menginjak-injak, bukan? Nona Lin, saya tidak mengatakan jual. Jangan beli kembali. Jual tinggi dan beli rendah. Memungkinkan semua orang untuk meraup keuntungan besar. Anda bahkan tidak akan memahami teknik kecil ini. Bukan. Sudah berakhir indeks Dacia. Telah turun dari 14.000 poin ke 11.000 poin. Hanya dalam waktu singkat ini. Ternyata turun 3.000 poin. Selanjutnya kita harus menguji ambang batas 10.000 poin. Jika level 10.000 poin tidak bertahan, saya khawatir Dacia akan berada dalam bahaya. Apa yang saya katakan kepada Anda? Lebih baik pergi lebih awal daripada terlambat. Siapa yang ingin mencelakai Anda semua? Dan siapa yang menjaga Anda semua? Sekarang sudah jelas dalam sekejap. Semuanya dengarkan saya. Selama semua orang menyatukan pemikiran mereka dan menahan saham mereka dengan stabil, hanya mengandalkan konsorsium 4 negara, sejumlah kecil mata uang Dacia, dan kontrak jual kosong. Meskipun mereka mungkin menembus 10.000 poin, mereka sudah akan menjadi kekuatan yang habis. Itulah saatnya bagi kita untuk merebut kembali wilayah yang hilang. Berhasil menembus 10.000 poin. Masyarakat umum sudah mulai melepas saham secara besar-besaran. Pada saat itu kita akan menjadi para bodoh yang berjaga di tengah gunung. Perang finansial adalah perang psikologis. Rencana konsorsium 4 negara awalnya adalah untuk menembus 10.000 poin dengan segala cara, menyebabkan kepanikan nasional, dan membuat kita para bull saling membunuh, menghancurkan pertahanan kita sendiri. Oleh karena itu cara untuk melawannya juga sangat sederhana, untuk membangun sebuah tembok besar kepercayaan diri. Tembok besar kepercayaan. Saya mengerti. Selama kepercayaan kita tetap tidak tergoyahkan. Bahkan jika hanya tersisa 1000 poin, kita pasti akan melawan balik. Bagus sekali. Dengan musuh besar di hadapan kita, sebagai keluarga penjaga bangsa, inilah saatnya bagi kita untuk menghadapi krisis nasional bersama-sama. Saya keluarga Ye dari Jiangsu, dengan ini bersumpah, kami akan menghabiskan seluruh aset keluarga Ye untuk membela Dacia kami. Saya keluarga Lin dari Beijing, dengan ini bersumpah, kami akan menghabiskan seluruh aset keluarga Lin untuk membela Dacia kami. Saya keluarga Meng dari Yunshou, dengan ini bersumpah, kami akan mengerahkan seluruh aset keluarga Meng untuk membela Dacia kami. Saya keluarga Xiao dari Haishou, dengan ini bersumpah, kami akan mengerahkan seluruh aset keluarga Xiao untuk membela Dacia kami. Saya keluarga Li dari Beijing, dengan ini bersumpah, kami akan menghabiskan seluruh aset keluarga Li untuk membela Dacia kami. Untuk membela Dacia kami. Untuk membela Dacia kami. Apakah kalian semua sudah gila? Anda benar-benar tertipu sepenuhnya oleh seorang penyamar. Nilai tukar sedang anjlok saat ini. Pasar dibanjiri dengan pelepasan mata uang Dacia. Mata uang mengalami devaluasi. Harga-harga mengalami inflasi. Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk membangun tembok besar? Berapapun mata uang
yang dilepas ke pasar. Kami akan menyerap sebanyak itu. Nilai tukar akan segera stabil. Anda membual setinggi langit. Bagaimana Anda mampu menyerapnya? Anda sama sekali tidak memiliki sebanyak itu. Mata uang internasional. Siapa bilang kami tidak punya? Jangan lupakan. Keluarga Lin kami tidak hanya memiliki tambang perak, logam mulia strategis. Semuanya milik keluarga Lin kami. Ini adalah cadangan yang dikumpulkan dari 30 tahun perdagangan. Ini bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh keluarga tidak berarti, seperti kalangan bawah Jiangju. Nona Lin, meskipun keluarga Lin Anda kuat, tidak mungkin cukup kaya untuk menyaingi sebuah negara. Sudah ku bilang kamu adalah kalangan bawah Jiangju. Kamu tidak mengerti apa-apa. Dua pilar sejati Dacia, Lin kiri dan Li kanan. 10 tahun yang lalu, kekuatan keluarga Lin kami bahkan lebih unggul dari keluarga Li. Ya Tuhan, itu benar. Nilai tukar benar-benar mulai berbalik naik. Bagus sekali. Selama nilai tukar stabil, mata uang tidak akan terdevaluasi. Maka harga-harga juga akan kembali stabil. Kepercayaan semua orang akan pulih. Liang Tianyu, pulanglah dan beritahu tuan asingmu. Jika mereka ingin beradu pangko dengan Dacia kami, kekuatan mereka masih belum cukup. Tuan asing apal, Anda memfitnah saya lagi. Bahkan jika nilai tukar stabil, apa bedanya? Ini hanyalah menunda hal yang tak terelakkan. Saat ini seluruh aset keuangan dari seluruh keluarga di Dacia berada di pasar saham. Mengapa Anda tidak melihatnya? Indeks Dacia sekarang hampir jatuh ke 10.000 poin. Jika Anda pergi lebih awal, aset keuangan Anda tuan-tuan paling banyak akan rugi 20%. Sekarang indeks 10.000 poin hampir tertembus. Panik selling sudah di depan mata. Sudah dekat. Saya ingin tahu berapa banyak dari badai keuangan ini keluarga bangsawan Anda yang akan tersisa. Nan Wanshan, Anda berteriak begitu antusias. Apakah Anda sudah berganti profesi? Apakah Anda melayani iblis asing sebagai pemimpin tim pemandu suasana? Tuan-tuan, orang-orang ini terus-menerus bersikap bearish terhadap Dacia kami. Mereka harus dihukum secara kolektif. Antek tua, apakah Anda ingin bersama dengan penipu ini menyeret semua orang jatuh bersama Anda? Anda adalah pendosa Dacia yang sebenarnya. Absurd. Benar-benar sebuah tuduhan balik yang ceroboh. Berapa banyak orang di sini yang bisa mempercayai Anda? Tetua Tam, tidak perlu terlibat dalam adu mulut dengan mereka yang akan segera mati. Mereka terbebani dengan utang astronomis dan sudah lama menjadi monster yang membantu harimau dalam perbuatan jahatnya. Saat aku menghancurkan Lei Dongjian, kekuatan di balik konsorsium 4 negara, orang-orang ini secara alami akan lenyap begitu saja. Tidak, indeks Dacia telah menembus 10.000 poin, memukul dada dan meneriakkan slogan. Apa gunanya itu? Indeks telah menembus 10.000 dan keluarga Li mereka bahkan tidak bisa memberikan satu perlawanan pun. Mengapa mereka masih membicarakan tembok besar kepercayaan? Ini benar-benar menipu. Godfather, keluarga bangsawan ini tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Sejujurnya, keluarga Li dan keluarga Lin, dana dari kedua keluarga tersebut tertahan di perak fisik. Saat ini mereka tidak dapat menghimpun modal apapun untuk menopang pasar saham. Mengapa mereka mempromosikan tembok besar kepercayaan? Tujuan mereka hanyalah untuk membuat Anda, keluarga-keluarga aristokrat ini, menjadi umpan meriam bagi mereka. Setelah Anda semua hancur, kedua keluarga itu akan tetap mengandalkan perak fisik untuk menjaga aset mereka. Mereka akan tetap menjadi keluarga aristokrat papan atas Dacia. Inilah jati diri mereka yang sebenarnya. Skema yang cerdik. Apakah memang begitu kenyataannya? Kita telah ditipu. Indeks telah turun 1.000 poin lagi. Bahkan 9.000 poin tidak dapat dipertahankan. Tuan Muda Li, apakah Anda masih akan melakukan intervensi? Tentu saja kami akan melakukannya. Ini belum akhir dari segalanya. Bertahanlah sedikit lebih lama. Masih mencoba menipu kami. Li, aku tidak percaya. 15 juta lot berjangka perak yang baru saja Anda tempatkan. Perak yang sesuai adalah 210.000 ton. Apakah Anda memiliki inventaris sebanyak itu di tangan? Apakah Anda masih memiliki modal sebanyak ini yang tersedia? Aku hanya mengatakan, aku memiliki 70.000 ton perak fisik. Dari mana asal 210.000 ton itu? Baru saja Anda membuka 10 juta lot saat posisi short dibuka. Mengatakan secara pribadi, Anda masih memiliki inventaris untuk 2 kolam renang. Bahkan aku tidak percaya kata-kata itu. Namun kamu benar-benar mempercayainya. Anda bermain curang. Semua peperangan didasarkan pada tipu daya. Bahkan frasa ini belum pernah kamu dengar. Keluarga Kui Chen dan Zue ditipu oleh Anda untuk berpindah pihak sementara. Itulah sebabnya kami mengalami kegagalan total. Anda adalah orang yang sangat licik. Kalian membawa bencana ini pada diri kalian sendiri. Dari saat kelicikan mereka terpikir untuk ingin meraup keuntungan besar dalam perang finansial ini muncul, mereka ditakdirkan untuk hancur dan dipermalukan. Omong kosong. Anda bersenang-senang setelah mendapatkan keuntungan. Ketiga keluarga kami sama sekali tidak akan melepaskan Anda. Apa? Kamu ingin balas dendam? 3 keluarga kalian dalam seumur hidup ini tidak akan memiliki kesempatan menyalahgunakan leverage tinggi. Utang dari 3 keluarga kalian sudah sangat astronomis. Ditambah melakukan shorting indeks Dacia kami. Saat aku membidik 20.000 poin, tiba, kalian semua akan dilikuidasi. Omong kosong. Indeks sudah jatuh di bawah 9.000 poin.
Aku ayahmu sudah meraup untung besar dengan melakukan shorting. 20.000 poin. Mungkin di kehidupan Anda selanjutnya, Anda bajingan, Cui Anin. Anda memakan makanan dari bangsa Dacia kami, dan mengambil keuntungan dari kemalangan bangsa Dacia kami. Dan masih begitu sombong, habisi dia. Semuanya jangan terburu-buru. Tunggu sampai pertempuran ini berakhir. Tidak ada satupun dari orang-orang ini yang akan lolos. Anda hanya mengandalkan skema licin dan menang karena keberuntungan di pasar berjangka perak. Namun skala dana di pasar saham jauh lebih besar daripada pasar berjangka. Anda tidak bisa menang dengan mengandalkan tipu muslihat. Siapa bilang aku bermain trik? Uang yang awalnya aku niatkan untuk membeli 140.000 ton perak fisik telah menjadi amunisi untuk perang finansial ini dan hanya menunggu pelatuknya ditarik. Jadi, apakah sekarang kamu merasa, apakah aku memiliki kekuatan untuk menghadapi konsorsium 4 negara dan Li Dongtian? Sungguh perpaduan yang mahir antara kebenaran dan kebohongan. Berpikir bahwa orang tua ini dipaksa untuk di pasar berjangka perak menderita kerugian yang begitu besar. Ini juga membuktikan dengan tepat bahwa Anda bukan Li Hui. Li Hui tidak memiliki tingkat keahlian seperti ini. Kekuatan anggota keluarga Liku bukanlah sesuatu yang orang sepertimu bisa perkirakan. Dan aku pada dasarnya tidak perlu membuktikan kepada siapapun identitas asliku. Kamu hanya perlu tahu bahwa dengan adanya aku di Dacia, kita pasti akan menang. Silakan dan teruslah membual. Indeks sudah turun sebesar 8.000 poin. Ini akan segera jatuh di bawah. Saya ingin melihat bagaimana Anda sang penyelamat agung ini berhasil menang. Saudara Hui, indeks akan segera berkurang setengahnya. Haruskah kita bertindak sekarang? Dana keluarga Ye telah dikerahkan sepenuhnya. Siap menyerang kapan saja. Waktunya belum tepat. Tunggu lebih lama lagi. Nah, sebelum tren utama yang mutlak, skema Anda, teknik Anda sama sekali tidak berguna. Jika Anda kalah sendirian, itu tidak masalah. Tetapi Anda melibatkan keluarga aristokrat Dacia. Begitu banyak orang yang terkubur. Anda adalah yang sebenarnya pendosa zaman yang tak terbantahkan. Apa yang kamu katakan tidak salah. Di hadapan kekuatan mutlak, kata-katamu sama sekali tidak berguna. Tidak baik. 7.000 poin berada dalam posisi genting. Indeks telah berkurang setengahnya dari puncaknya. Saudara Hui, apakah kita mulai sekarang? Bukankah sudah waktunya? Tunggu lebih lama lagi. Tuan Mudali, aset kami semuanya telah berkurang setengahnya. Jika kita terus menunggu seperti ini, kapan ini akan berakhir? Tepat sekali. Anda setidaknya harus memberitahu kami tingkat poin untuk serangan balik, sehingga kami bisa mendapatkan kepastian. Otherwise constantly berada dalam ketidakpastian sungguh tak tertahankan. Baiklah, ingat ini. Titik serangan balik kita adalah 6.800 poin. Perhatikan aku menghancurkan cangkir sebagai sinyalnya. Tuan Mudali, 6.900 poin. Volume besar tiba-tiba muncul. Sepertinya seseorang bertindak sebelum kita. Sangat bagus. Ambil 30% saham yang kita pegang, dan lepas semuanya. Apa membuang pasar? Buang pasar. Lapas. Buang-buang. Ya ampun, gelombang ini langsung menghantam indeks. Turun menjadi 6.300 poin. Tuan-tuan, bela Dacia kita. Pedang mengarah ke 20.000 poin. Serang. Lawan, indeks memantul kembali. Momentum yang sangat kuat. 6.350, 6.400, 6.500, 7.000 poin pulih. Tuan Muda, Beijing dan 9 provinsi di bawah langit. Semuanya telah menerima aliansi bisnis Dacia. Pengumuman perlindungan pasar. Sekarang sentimen publik stabil. Dan nilai tukar telah kembali normal. 8.000 poin pulih. Kecepatan ini benar-benar gila. Bagaimana pasar berjangka indeks saham? Persis seperti yang Anda harapkan. Anda mengatakan 6.800 poin. Memecahkan cangkir sebagai sinyal. Melihat sejumlah besar posisi long dengan leverage tinggi. Kontrak berjangka muncul. Dan akhirnya, Anda kemudian menghantamnya turun ke 6.300 poin. Setelah gelombang operasi ini, mereka semua dilikuidasi. Saat mereka membuka posisi low, kita membuka posisi short, menyerap transaksi pihak lawan dengan sempurna. Menghasilkan 1.000 miliar dari ketiadaan. Ini setara dengan memotong salah satu lengan Li Dongtian. Mengingat temperamennya, dia pasti sudah tidak mampu menahan diri lagi. 9.000 poin pulih. Melikuidasi posisi short para iblis asing itu. Mendekati ambang batas 10.000 poin. Volume besar telah muncul. Pertarungan telah menjadi sangat sengit. King L, biarkan mereka melihat kekuatan keluarga Lin. Baiklah, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apel, lonjakan volume besar. Langsung melonjak ke 11.000 poin. Ini bukan apa-apa. Semuanya kencangkan sabuk pengaman kalian. Aku akan memimpin semuanya secara langsung untuk menyerbu 15.000 poin. Bagus. Ikuti Tuan Mudali dan serang. Apa yang sedang terjadi? Indeks justru turun. Turun kembali ke 10.000 poin lagi. Bagaimana situasinya? Tidak akan menembus di bawah 10.000 lagi kan? Menembus ke bawah 10.000. Tidak akan pernah terlihat lagi dalam hidup ini. Naik dan naik lagi. Sekali lagi menyerang. 11.000 poin. Semua orang bekerja sama dengan sangat baik. Koreksi baru-baru ini. Kumpulan modal kami telah memperoleh 500 miliar lagi. Apel, gelombang retracement ini adalah Tuan Mudali, Anda melakukannya dengan sengaja. Nan Wan San, orang yang paling harus aku berterima kasih adalah kamu. Tanpa informasi rahasia darimu, kedua kalinya, 1.500 miliar. Tidak akan semudah itu bagiku untuk mendapatkannya. Anda bermain trik lagi.
Lei Dongtian memintamu bertindak sebagai agen penyamar. Bukankah itu juga sebuah tipuan? Kamu ingin mendapatkan jasa di depan tuan asingmu, tetapi justru dimanfaatkan balik olehku, membantuku menghasilkan 1.500 miliar. Aku sangat puas. Anda berani memanfaatkan saya. Kali ini Anda mengakui bahwa Anda adalah orang dalam. Siasatmu sudah berada dalam prediksiku. Sejak akuisisi tambang perak dimulai, tujuanmu selalu adalah pasar saham. Itu hanyalah untuk mengonsolidasikan dana saya. Menggunakan gerakan tipuan. Itulah sebabnya kamu melakukan aksi berjangka perak itu. Namun sayangnya, dari saat kamu mulai menyusun rencanamu, rencana kami sudah berjalan selama beberapa tahun. Kalian semua hanyalah ada dalam rencanaku. Potongan terakhir dari teka-teki ini. Mustahil. Anda bukan anggota keluarga Li. Mustahil untuk mengordinasikan skema sebesar itu. Sekarang, setelah keadaan menjadi seperti ini, Anda masih berani memfitnah tuan muda. Nan Wanshan, kejahatan pengkhianatan. Sudah pasti, kalian berberapa? Tunggu saja sisa hidup kalian untuk dihabiskan di penjara. Tuan Muda Li, saya dan mereka tidak bersekongkol. Itu semua adalah Liang Tianyu. Bajingan ini, dia memaksa saya. Itulah sebabnya saya melakukan hal seperti itu kepada Anda. Saya sekarang bersedia menjadi wanita Anda. Mohon maafkan saya. Pergi sana. Kamu yang oportunis, wanita pengeruk harta. Apakah kamu layak untuk memohon ampun di hadapan Tuan Muda Li? Hal-hal busuk yang kamu lakukan, pantas mati. Semua berkas telah diserahkan, dan kamu masih ingin mengubah jawabannya. Mimpi di siang bolong seperti ini, sebaiknya kamu menyimpannya untuk dinikmati perlahan saat di penjara. Tuan Muda Li, saya hanyalah seorang wanita lemah dari keluarga miskin. Kalian semua bilang saya memuja uang. Pemujaan uang. Apakah ada yang salah dengan itu? Setiap orang dari kalian adalah tuan muda dan nona muda. Sejak lahir, Anda memegang kunci emas. Jadi, demi mengubah nasib saya, Anda bisa benar-benar tidak bermoral dan menghalalkan segala cara, bukan? Saya tidak seperti Anda. Saya tidak punya kekayaan selain menjual diri saya sendiri. Sebagai imbalan, nilai apa lagi yang saya miliki? Berhenti berpura-pura menyedihkan. Jalan itu kamu pilih sendiri. Tidak ada yang memaksamu melakukan ini. Kyulo, jangan lupa bagaimana Anda pernah memperlakukan Tuan Muda Li. Siapapun yang memiliki, bahkan secercah hati nurani, tidak akan menjadi seperti Anda, menggunakan cara yang paling hina untuk mempermalukannya. Karena itulah, kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Berhenti bersikap munafik dan berpura-pura menyedihkan. Tuan Muda Li, selamatkan saya. Saya tidak ingin masuk penjara. Kyulo, aku memberimu kesempatan lebih dari sekali, tetapi kamu menolak semuanya. Sekarang pintu kesempatan sudah tertutup. Apa yang dikatakan King R dan Wan R adalah tepat apa yang ingin aku katakan. Ayo pergi, bajingan. Liang Tianyu, bajingan kau. Kaulah yang mencelakai saya. Diam kau, wanita sialan. Mengapa menyeret saya ke dalam hal ini? Saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Liang Tianyu, bukankah kamu paling suka bersama Kyulo? Mengapa kamu masih berdiri di sana dengan terpaku? Tuan Muda Li, ampuni nyawa saya. Tuan Muda Li, wanita itulah yang terus menyeret saya ke bawah. Dialah yang terus merayu saya, Tuan Muda Li. Aku pikir kamu salah paham. Liang Tianyu, aku sama sekali tidak akan, karena bajingan itu melakukan apapun padamu. Tetapi kamu membantu tiran dalam perbuatan jahatnya, berniat untuk menghancurkan Dacia kami. Masalah ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Anda pasti salah paham. Saya sama sekali tidak punya niat seperti itu, Tuan Muda Li. Saya sama sekali tidak punya niat seperti itu, Tuan Muda Li. Jika Anda terus mengose, akan kurobek mulutmu. Seret dia keluar, Tuan Muda Li. Nan Wanshan, jangan sentuh aku. Saya punya penyakit jantung. Saya bisa mati mendadak kapan saja. Siapapun yang menyentuhku akan membayar dengan nyawanya. jangan khawatir. Kami tidak perlu mengangkat jari. Orang yang ingin berurusan denganmu secara alami akan tiba. Lihat cepat, indeks terus naik. Sudah menembus 13.000 poin. Momentum yang luar biasa. Momentum yang luar biasa apa? Mustahil. Kecuali Pluto Finansial saat itu. Tidak ada yang bisa menjadi lawan dari Raja Naga Lei Dongtian. Nan Wanshan, bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa dalam pertempuran mengenai masa depan Dacia perang finansial ini, Pluto Finansial tidak melakukan pergerakan? Apple, bahkan yang sudah lama terdiam. Jenius yang tidak pernah muncul di depan publik. Pluto Finansial telah muncul. Daciaku benar-benar memiliki keberuntungan setinggi langit. Pluto Finansial benar-benar terlalu tangguh. Saat itu dia berturut-turut menantang Chaebol Goryeo dan konsorsium Fusan, dan bahkan memaksa Raja Naga New York ke dalam pertarungan yang putus asa. Benar-benar sosok dewa. Sayangnya pertempuran itu berakhir tanpa pemenang yang jelas. Sejak saat itu Pluto Finansial menghilang tanpa jejak. Yang tersisa di dunia hanyalah legenda. Pluto Finansial di masa lalu menyapu seluruh pasar keuangan internasional. Itu adalah kebanggaan Daciaku. Sekarang Dacia sedang dalam kesulitan. Bagaimana mungkin Pluto Finansial tetap tidak terlibat? Dia pasti akan mengambil tindakan untuk menstabilkan situasi. Mustahil. Pluto Finansial tidak mungkin masih hidup. Nan Wanshan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menjilat tuan asingmu. Beritahu Lei Dongtian, aku adalah Pluto Finansial.
Anda akhirnya menunjukkan wajah Anda. Lei Dongtian, Raja Naga New York. Pluto Finansial. Siapa orang ini? Dia terlihat agak familiar. Dia adalah dewa agung yang mendominasi saluran keuangan. Raja Naga New York Lei Dongtian. Apa Lei Dongtian? Beraninya dia datang ke sini. Yang mulia Raja Naga. Orang tua ini telah mengecewakan Anda. Tolong hukum saya. Nan Wanshan. Anda tidak sepenuhnya tidak berguna. Hal terbaik yang Anda lakukan hari ini adalah memancing keluar Pluto Finansial. Beraninya orang tua ini mengklaim jasa. Ini semua berkat yang mulia Raja Naga. Kehadiran yang berwibawa. Anda cukup bijaksana. Pluto Finansial. Saya harap Anda baik-baik saja. Apel, apakah Anda benar-benar Pluto Finansial? Tidak heran pertempuran ini berlangsung begitu menggembirakan. Seperti yang diharapkan dari Hades yang tak terkalahkan. Yang menyapu pasar keuangan. Lei Dongtian, dulu ketika kamu kalah dariku dalam perang finansial, kamu malah mencelakai keluargaku untuk melampiaskan kemarahanmu. Hari ini, aku akan membuatmu membayar kembali 100 kali lipat. Anda ingin balas dendam? Apa yang membuat Anda berpikir bahwa Anda bisa? Lei Dongtian sialan. Di wilayah Dasiaku, kamu masih berani bersikap begitu sombong. Kamu benar-benar tidak akan pergi dari sini hari ini. Karena saya datang hari ini. Tidak mungkin. Saya tidak akan bisa pergi. Semua orang di sini adalah bagian dari Dasia. Apa yang membuat Anda berpikir Anda bisa mengandalkan hanya beberapa bawahan ini? Anda pikir hanya Anda yang pintar. Beberapa orang di bawah komando saya ini. Mereka semua dipasangi bahan peledak. Cukup untuk mengubah tempat Anda ini menjadi tumpukan puing. Lei Dongtian, apa yang kamu inginkan? Yang harus Anda lakukan hanyalah ikut dengan saya dan para elit Dasia Anda. Semuanya akan tetap hidup. Jika tidak, hari ini saya akan membiarkan Dasia Anda, seluruh kalangan atas dunia bisnis, dimusnahkan hanya dengan menggunakan saya seorang pria tua untuk ditukar dengan seluruh kalangan atas dunia bisnis Anda. Itu adalah kesepakatan yang terlalu menguntungkan. Kamu menggunakan trik yang sama persis saat itu untuk mengancamku, menyebabkan keluargaku mati secara tragis. Menggunakan trik yang sama untuk kedua kalinya. Apakah menurutmu itu masih akan berhasil? Tentu saja itu akan berhasil, karena Anda tidak punya pilihan. Saat itu, aku benar-benar tidak punya pilihan. Sekarang aku punya pilihan. Serbu. Bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin itu gagal? Saat Anda menjebak keluarga Li saya saat itu, apakah Anda pikir kami akan membiarkan masalah ini begitu saja? Sejak Anda memasuki negara ini, setiap gerak-gerik Anda telah dipantau oleh Dasia. Namun, tidak mungkin Anda bisa menguasai teknologi untuk memutus sinyal. Anda salah. Kami hanya menggunakan teknik pemutusan sinyal yang paling andal. Dan itu adalah manusia. Kalian berempat kembalilah ke barisan kalian. Mereka sebenarnya adalah orang-orang Anda. Lei Dongtian, lihat sekarang. Apa itu indeks Dasia? Apel, bagaimana mungkin bisa 21.000 poin? Semoga nasib bangsa makmur. Adalah tugas kita untuk melindunginya. Mereka yang menyinggung Dasia akan dihukum tidak peduli seberapa jauh mereka berada. 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 Akan dihukum tidak peduli seberapa jauh mereka berada.